Oke, baik sahabat Evapora, kini saatnya kita akan menyapa untuk narasumber kita yang spesial kami hadirkan malam hari ini. Beliau adalah pakar dari Public Speaking Indonesia dan juga founder dari KAVI BBC Motivator School. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Tubagus Wahyudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Om kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah, senantiasa baik. Senang sekali malam hari ini bisa hadir Om Bagus di Evapora Talk Series untuk edisi yang ke-33 nih Om. Masya Allah. Om spesial, Om malam hari ini ada 1.500 partisipan yang bergabung untuk bisa mendapatkan ilmu bersama dengan Om Bagus. Subhanallah, semoga 1.500 ini kita bisa mendapatkan banyak pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Terutama untuk teman-teman kita semuanya ya, yang sudah bergabung. Namun ini tidak seperti biasanya. Om Bagus agak kagok kalau berbicara terus melihat kotak-kotak kosong ini. Kayak pemilu, kalau pemilu kotak kosong udah jadi asik. Siap Om, nanti kami bisa tampilkan untuk beberapa panelis untuk bisa Om Bagus lihat wajah-wajahnya ya yang terus ingin mendapatkan. Coba yang dihadirkan ini bukan yang saya kenal. Ini yang saya kenal semua ini. Jadi kayaknya saya ngomong sama orang-orang yang sudah sering mendengar saya ini, jadi nggak asik. Siap, Om. Bukan bosan, tapi mirip lah gitu. Siap Om, dan malam hari ini tidak hanya rekan-rekan yang bergabung, tapi juga rekan-rekan UMKM dari seluruh Indonesia yang ingin mendapatkan ilmu dari Om Bagus. Iya betul sekali. Cuman ini tidak kelihatan orangnya nih. Oke, nanti tim operator akan coba, boleh diperlihatkan sejenak? Ini ada siapa nih? Wah ini semuanya nih saya kenal ini. Ada Deadtrainer. Ada Deadtrainer juga ya? Iya, subhanallah. Baik, ya, kalau memang tidak bisa melihat wajah mereka ya apa-apa. Cuman jadi tidak berarti kalau saya berkomunikasi dengan tidak melihat orangnya. Itulah karena berkomunikasi itu, apalagi yang saya akan ajarkan ini adalah sesuatu yang berkenaan dengan hypnoselling. Bagaimana kita bisa melihat sesuatu, menjual sesuatu kalau kita tidak melihat orangnya. Nah ini sudah mulai ada nih. Ya, guys satu nih. Apa kabar Mbak yang berbaju merah? Waduh, sudah mulai baikan tangan. Apa kabar? Subhanallah. Semoga bisnisnya terus semakin maju ya, semakin berkembang. Ya, yang paling penting itu akan kita bahas hari ini tentang mengapa manusia itu seringkali ya stres walaupun usahanya sudah maju. Jadi yang saya harus sampaikan di permulaan ini, Kak Iyang, bahwa hal yang paling harus kita pelajari, yang menjadi sebab kita mempelajari hypnoselling itu, bukan di saat kita itu gagal. Ya, hypnoselling itu harus dipelajari bukan di saat kita gagal. Justru ilmu hypnoselling ini yang paling prinsip untuk dipelajari untuk mempersiapkan Anda punya sukses. Karena kalau kita gagal ya di dalam bisnis, untuk menerapinya itu lebih mudah daripada orang yang sukses mau diterapi. Karena tidak ada lagi orang yang sukses itu berkenan untuk diterapi. Padahal yang paling banyak gagal itulah orang sukses. Itu yang harus kita bocorkan dulu. Baik, terima kasih Bagus. Di dalam persyaratan kita mempelajari ilmu hypnoselling adalah Anda harus tentukan dulu tujuan Anda mau apa. Mau belajar hypnoselling itu untuk apa? Oh, sukses Pak Bagus. Oke, sukses Anda untuk apa? Kalau sukses Anda untuk sombong, saya doakan aja supaya Anda jangan deh jadi orang sukses. Karena ngapain kita capek berusaha untuk sukses, ujung-ujungnya jadi sombong. Ya nggak? Sukses Anda untuk apa? Mau kawin lagi? Saya doain deh, semoga Anda gagal terus, supaya istri Anda tidak kasihan. Gitu loh. Nah, terus banyak juga orang-orang yang sukses itu habis sukses operasi plastik. Ya ngapain Anda menghina produk Tuhan Anda? Yang saya takut ya, yang tercatat di langit itu suksesnya orang yang hidungnya pesek. Ketika Anda sudah mulai memancungkan hidung Anda, berubahlah sukses Anda. Ya nggak Mas Ribut? Waduh, Mas Ribut sudah senyum-senyum itu. Ya. Terus, untuk apa
semua itu kita raih. Ya, untuk apa kita itu berhasil sukses beli Ferrari lalu kita menghina orang yang pakai Innova? Apain kita sukses? Itu yang harus digarisbawahi. Jadi langkah pertama di dalam mempelajari ilmu hypnoselling ini, saya tidak akan pernah mengajarkan ilmu hypnoselling kepada orang yang walaupun dia bayar saya mahal tapi tujuannya sesat, nggak bakalan saya mau memberikan ilmu ini. Karena saya bukan pedagang ilmu. Saya mau memberikan ilmu ini kalau yang mempelajari itu niatnya baik. Minimal dia ingin menjadi orang yang bermanfaat. Karena begini, misalnya Mbak Sika ngomong, oh bagus, saya itu pengen sukses. Kenapa? Karena kalau dagangan saya masih segini ya sedikit sekali yang orang saya bantu di muka bumi ini. Rugi dong saya. Ini katanya ada yang mengatakan mic-nya Om kecil. Sebentar saya cek dulu. Ini udah gede mic Om. Berapa kali berapa senti nih? Gimana? Besar. Suara saya udah kedengaran nggak? Untuk suara Om Bagus terdengar dengan jelas Om Bagus. Ya, saya takut ini soalnya ada yang tanya tadi. Ini suaranya kok kecil katanya. Siap Om. Baik, saya lanjutkan ya. Jadi langkah pertama di dalam hypnoselling, kita harus tentukan terlebih dahulu Anda itu sukses pengen ngapain. Saya tidak akan ridho memberikan ilmu ini kalau itu tidak merupakan syarat pendaftaran. Walaupun Anda siap bayar mahal, nggak bakalan saya ikutkan Anda dalam seminar saya, kalau Anda niat suksesnya belum jelas. Minimal bahagiakan orang tua, bahagiakan suami, bahagiakan istri. Tapi kalau ujung-ujungnya Anda ini tipe orang yang mau belajar hypnoselling tapi tidak jelas, ini yang saya takut. Karena saya kasihan Anda kalau sukses tapi tujuan hidupnya belum jelas. Saya kasihan Anda. Ya, jadi hidup tidak karu-karuan. Yang dulu pakai bedak yang harga 500.000 cukup, harus pakai bedak yang harga 1 miliar. Nah, itu yang mulai kacau, ya enggak. Nah, itu. Nah, terus kita harus pahami dulu, ya, hypnoselling itu sebenarnya apa? Hypnoselling ini bukan ilmu sihir. Ya, saya cuma mau memberitahu kepada Anda bahwa hypnoselling itu hanya boleh kita pakai kepada orang yang memang memenuhi syarat untuk belanja produk Anda. Misalnya Anda jualan makanan, jangan Anda sampai melakukan hypnoselling, orang yang kenyang Anda paksa beli makanan Anda, itu salah. Itu sudah dosa, akhirnya makanan dibeli, dibuang. Karena orangnya kenyang. Jadi ilmu ini memang bermanfaat bagi orang-orang yang satu, dia misalnya Anda katakanlah dagang sepatu, ya toh? Dagang sepatu. Memang orang ini sudah mau beli sepatu tapi bingung mau beli sepatu yang mana. Karena banyaknya orang yang jualan sepatu, maka hypnoselling Anda membantu orang untuk memilih sepatu Anda. Tapi saya juga tidak mau dan tidak ridho mengajarkan ilmu ini kalau sepatu Anda memang yang Anda jual adalah abal-abal. Jadi hypnoselling ini bukan diciptakan untuk menipu. Jadi syarat mutlak kita mempelajari ilmu hypnoselling, periksa baik-baik produk Anda. Apakah produk Anda ini memang sudah bisa menghipnotis atau tidak? Kalau tidak, walaupun Anda belajar ilmu hypnoselling dan Anda berhasil menjual, itu dikenakan Anda telah menipu orang lain. Dan itu saya tidak mau ajarkan kepada orang yang berpikiran seperti itu. Jadi syaratnya ya iyalah, ngapain saya ajarin ilmu terus akhirnya Anda jadi orang yang buruk. Ya, itu. Jadi periksa dulu produk Anda. Kalau produk Anda sudah memenuhi syarat, kita lanjutkan pembahasannya. Tapi kalau tidak, ya tidak bisa. Masa Anda paksa orang lain menggunakan ilmu hypnoselling untuk memaksa barang yang memang mutunya jelek? Jadi syarat pertama untuk ikut pelatihan hypnoselling, satu, tujuan sudah benar. Dua, produk memang sudah bagus. Minimal boleh bersaing. Ya enggak, Mas Dendi? Mas Dendi itu sudah manggut-manggut ya. Sudah mulai menghipnotis orang dia. Jadi produk kita sudah bersaing. Yang berikut, ya kita siap untuk memberikan layanan terbaik. Kita siap berkorban demi untuk kenikmatan dan kenyamanan belanja daripada klien. Tapi kalau Anda tidak siap menghadapi komplain, jangan ikut pelatihan ini. Ya, karena namanya hypnoselling itu tidak selamanya untuk jualan hari ini. Harus saya ingatkan Anda, ya. Ada satu penegasan di dalam ilmu yang bisa saya present kepada Anda, bahwa
Jangan Anda benci orang yang hari ini terlalu banyak bertanya tentang produk, tapi hari ini tidak jadi belanja. Itu kesalahan kalau Anda benci. Sayangilah dia karena dia belum mampu beli produk Anda hari ini. Sayangi dia. Kalau perlu Anda lebih sayang kepada orang-orang seperti itu daripada orang yang berhasil belanja. Ya. Kenapa kita harus sayang? Karena boleh jadi orang yang batal belanja hari ini, dialah orang yang akan belanja sampai miliaran 2 bulan kemudian. Itu yang paling prinsip Anda harus pegang. Jangan kita jadikan hubungan kita dengan orang yang bertanya itu, terlalu banyak bertanya nih orang, malas gue layani. Itu yang bahaya. Ya. Jangan mau ikut belajar ilmu hypnoselling kalau Anda tidak mau memperbaiki wajah Anda. Ya, wajah itu apa? Bukan operasi plastik, bukan yang pesek jadi mancung, bukan. Minimal wajah itu kayak Mas Priambodo gitu loh, menyenangkan, bergairah. Tapi kalau Anda sudah tidak mampu untuk mendirect wajah Anda, wajahnya orang malas, ini siapa Julaina Tanjung mana itu suaranya kok kecil katanya. Emang benar Mas Priambodo suara saya kecil? Besar ya? Besar Om Besar Bagus. ya tuh. Loh, kok ada ini yang komplain berkali-kali suaranya kecil, suaranya kecil. Gitu loh. Oh, mungkin dia sinyalnya kecil. Ya, atau mungkin sinyalnya lagi lemah gitu. Baik, kita lanjutkan ya, karena saya juga kasihan tuh kalau ada orang yang sebentar belajar tapi merasa kecil. Jadi yang pertama tadi apa? Satu, tujuannya sudah benar. Ya. Tujuannya adalah ibadah. Ya, tujuannya adalah ibadah, Mas Daniel. Ya, saya nggak mau ngajarin ilmu saya walaupun Anda siap bayar mahal, saya nggak mau. Emang saya laki-laki murahan apa dibayar terus mau ngajar? Nggak. Ya, jadi saya mau, saya ridho ajarin ilmu saya. Yang penting satu syaratnya tujuan Anda benar. Ya. Yang kedua, produk Anda sudah memang siap bersaing, Mas Priambodo ya. Yang ketiga, masih ingat apa tadi? Anda siap untuk merubah wajah Anda menjadi menyenangkan. Ya, di dalam situlah Anda siap untuk melayani orang-orang walaupun hari ini Anda tidak juga melihat pembeli yang belinya banyak, karena orang yang beli satu hari ini boleh jadi yang dia beli adalah contoh dan dia akan present di sebuah gerakan dan akhirnya satu contoh itu membuahkan belanjaan sampai ribuan jumlahnya. Sudah, pokoknya hari-hari menyenangkan. Ya. Nah, yang berikut saya tidak akan mau mengajarkan ilmu ini kalau orang yang belajar ini tidak mau beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Saya nggak mau. Yang Nasrani malas ke gereja, jangan ikut. Yang Islam nggak sholat, jangan ikut. Yang jomblo tidak mau menikah, jangan ikut. Karena susah, hypnoselling itu harus didukung oleh dua kekuatan. Ya, dua kekuatan. Ini saya buka dulu ya, saya buka. Jadi hypnoselling itu sangat dipengaruhi oleh dua kekuatan. Yang pertama, ya, yang pertama nanti kita akan bahas. Walaupun saya minta maaf ya, Om Bagus minta maaf, hari ini belum bisa menyampaikan secara detail. Karena apa? Nggak mungkin 1 jam saya bisa bongkar. Ya, nggak mungkin. Jadi saya hanya mau menyampaikan ilmu ini, tapi ilmu ini boleh diambil intisarinya hari ini, boleh. Ya. Mari kita lihat, ya. Manusia itu ya harus difahami dia adalah makhluk yang bergabung dua unsur di dalam dirinya. Ya, ada dua unsur. Nah, hypnoselling itu mengembangkan dua unsur itu. Ya, unsur yang pertama di dalam dirinya itu adalah unsur yang disebut dengan jiwa. Ya, kalau saya pakai istilah lain, unsur gaib yang tidak bisa kelihatan. Unsur yang kedua adalah unsur yang nyata. Ya. Atau yang disebut dengan unsur zuhir. Ya. Oke, supaya kita tidak bingung, saya buat perumpamaan. Tolong disimak baik-baik. Apa gunanya Mas Sanusi, ya? Mas Sanusi ini katakanlah dia penyiar radio.
Apa gunanya Mas Sanusi itu ngomong 3 jam? Waduh, saudara pendengar dimanapun Anda berada. Tapi kok nggak ada yang kirim lagu, nggak ada yang pesan lagu, nggak ada yang WA, nggak ada yang SMS. Ternyata Mas Sanusi lupa menyalakan pemancarnya. Kira-kira ada nggak yang dengerin? Nggak ada. Nah, manusia itu adalah makhluk yang bergabung di dalam dirinya dua unsur. Unsur pertama adalah unsur frekuensi, unsur cahaya. Dan yang kedua adalah unsur nyata. Contoh, walaupun Pak Sanusi di dalam hatinya bahagia, kalau mukanya manyun, orang lebih percaya yang manyunnya. Betul tidak? Sekarang saya mau tanya, Mas Nuzul bahagia nggak hidupnya sekarang? Bahagia ya? Nah, ketika dia ditanya, baru dia mengatakan saya bahagia. Dari jawaban wajahnya. Coba tadi waktu Om Bagus belum nanya, dia tidak sadar kalau dia sedang menunjukkan wajah tidak bahagia. Padahal gambar di belakangnya itu adalah pemandangan pantai yang di mana orang berada di tempat itu pasti bahagia. Kecuali orang yang datang ke situ niatnya mau bunuh diri. Iya nggak? Jadi bahagia itu harus dipertunjukkan seperti Mas Sanusi itu bahagia terus wajahnya itu. Walaupun kemarin pagi habis kecopetan, yang penting bahagia. Ya kan? Sekarang saya tanya sama Anda dulu ya, saya tanya sama Anda, tolong disimak ya penjelasan dari Om Bagus. Kenapa sih orang kaya itu pengen sekali nabung terus mau beli lagi mobil yang lebih mahal? Kenapa? Apa yang dicari? Mas Daniel, apa yang dicari? Kenapa sih orang kaya itu pengen beli rumah yang gede? Apa sih yang dicari? Apa sih yang dicari? Kepuasan katanya. Ya. Ada lagi yang bilang kenyamanan, pengakuan, kebahagiaan. Itulah tujuan yang paling tidak jelas. Sebenarnya yang harus saya sampaikan sama Anda, ngapain sih dia cari kepuasan? Ngapain sih dia cari pengakuan? Ngapain dia? Ternyata ujung-ujungnya itulah yang membuatnya tenang. Nah, kalau hanya untuk cari tenang, kenapa harus pakai mobil itu baru tenang? Anda pulang ke rumah duduk yang nyaman, bikin teh, bikin kopi, Anda sudah tenang. Jadi untuk menjadi tenang kita tidak butuh syarat sebenarnya. Kita butuh pilihan hidup. Ngapain Anda mau diperbudak sama Anda punya perasaan, padahal yang punya perasaan itu Anda. Ya nggak Mas Sanusi? Ngapain kita mau diperbudak sama diri kita, padahal diri kita inilah kita yang miliki. Kalau hanya untuk cari kepuasan, adakah kepuasan yang orang lain puas terus artinya kita puas? Enggak juga. Jadi mulai sekarang ya pahami bahwa dalam bisnis itu yang membuat kita jadi galau karena kita tidak tenang. Hari ini penjualan menurun, kita tidak tenang, rusaklah energi kita. Padahal Tuhan maunya kita tenang terus. Akhirnya apa? Kalau Tuhan sudah lihat kita itu tenang terus, Tuhan bilang, aman sudah ini orang, sudah malaikat kasih dia udah lulus. Naik Anda terus usahanya. Itu dari segi spiritual. Nah, bagi yang jomblo, sudah umurnya, segera menikah. Karena tidak ada orang bisa hebat bisnisnya itu kalau dia masih sendiri. Karena sulit sekali dia tenang. Karena gara-gara ketenangan itu muncullah cinta kasih. Gara-gara cinta kasih itu muncullah rasa sayang. Nah, rasa sayang ini tidak hanya sekedar manusia dengan manusia. Bagaimana udara sayang dengan Anda, bagaimana air sayang dengan Anda, bagaimana alam semesta ini semua sayang sama Anda. Akhirnya itulah yang mengundang kemajuan prestasi bisnis kita. Tapi tidak bisa juga Anda hanya dalam kamar misalnya ya, Mbak Nasila di dalam kamar cuman duduk berdoa, memperbaiki dia punya spiritual, memperbaiki yang gaib, memperbaiki jiwa, lalu dia tidak keluar mempersembahkan produknya untuk ditonton orang. Nggak bisa. Nggak bisa. Dua-duanya harus jalan. Nah, di samping itu, jangan hanya menyenangkan bagi orang yang nanya barang. Walaupun datang ya ke tempatnya Mas Rusmayanto, ada orang masuk ke pabrik Anda atau toko Anda, ditanya, Mas, kita Mas Rus langsung merasa, oh ada yang beli nih, ada yang beli nih, ada yang beli nih. Tiba-tiba orang itu bilang, Mas, tolong ya saya mau tanya di sini, di mana ya rumahnya Pak Bagus? Alah, ini orang kurang ajar, gue pikir mau beli. Ternyata mau tanya alamat. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Saya kasih contoh ya. Tolong simak saya punya contoh. Ini satu kasus, gitu.
Saya lagi mulai membangun usaha UMKM saya. Saya bawalah produk saya bergerak. 2 kresek. Saya jalan di siang hari karena uang pas-pasan. Saya naik angkot campur jalan kaki. Lalu saya mampir di rumah teman SD saya. Saya tahu rumahnya, saya lagi pengen jualan situ. Katakanlah Mas Sanusi bawa 2 kresek itu masuk. Terus temannya namanya Mas Rusmayanto. Mas Rus tanya, dari mana lu sih? Ini nih, gue capek banget ya Allah. Bahwa ini kok nggak ada yang laku satupun. Ginilah kalau mau mulai bisnis. Kira-kira Mas Rusmayanto itu mau lihat nggak produk Anda? Kalau Anda bilang tidak laku. Tidak akan pernah. Bagaimana caranya supaya kita enak? Ciptakanlah kalimat-kalimat yang indah. Kalimat-kalimat yang punya nilai tinggi. Contohnya, tanpa berniat bohong. Ya, Mas Sanusi masuk. Dari mana lu? Ini. Alhamdulillah berkat doa kamu saudaraku, usaha saya lancar. Ini saya benar-benar ngantar barang ini ke sana kemari. Aduh. Apa sih? Jangan. Itu punya orang. Itu punya orang. Jangan kau lihat. Saya tidak tahu nanti kalau kau beli, saya harus menjanjikan lagi kapan ini orang. Soalnya ini barang sudah ditunggu. Jangan kau lihat. Enggak, saya lihat dong. Jangan. Pasti dia maksa mau lihat. Paksa mau beli. Kenapa? Karena kita menggunakan bahasa positif. Kita tidak. Capek beli dong. Kira-kira waktu Anda bilang beli dong, dia beli nggak? Kalaupun dia beli, dia hanya kasihan sama Anda. Itu teknik komunikasinya. Bukan berniat bohong. Karena kan memang kita bilang ini barang orang. Nah, Anda kan orang. Anda yang punya barang. Jangan. Ini punya orang, saya harus antar. Memang kita mau antar sama pembelinya. Cuman kita belum ketemu pembelinya. Nah, sampai sini dulu. Ya, ruh awalnya. Apa ada hal yang pengen sekali Anda tanyakan? Kita beri kesempatan dulu. Biar Om Bagus tahu, Anda pengen saya bahas yang mananya dulu. Karena hypnoselling itu panjang sejarah belajarnya. Ya. Silakan. Ya. Mas Iyang, kali-kali sudah ada yang mau mulai penasaran bertanya. Baik. Kita kasih kesempatan. Siap. Ya. Baik, terima kasih dari Ani Aziza bertanya tentang dari Malang. Apakah mencantumkan CTA atau call to action termasuk hypnoselling? Apa saja diksi yang tepat dalam hypnoselling? Dan juga berapa kali per hari teknik hypnoselling yang efektif diterapkan dalam iklan? Demikian Om Bagus. Ya. Kalau ditanya berapa kali, sebanyak Anda bisa mengali, lakukan. Karena otak manusia itu terhipnotis kalau dia menjumpai pengulangan. Sebanyak pengulangan itu terjadi, semakin banyaklah itu peluang untuk dia ingat. Ya, itu ingat. Makanya kenapa iklan di televisi itu diulang-ulang? Karena hukum hipnotis, semua yang diulang-ulang akan menghipnotis. Tapi tolong jangan Anda hipnotis bahasa lemah. Ya. Bahasa lemah itu, saya kasih contoh. Misalnya gini. Mas Irfan sedang mempresentasikan produknya kepada calon klien. Ya tak? Masuk. Begitu masuk di toko, langsung kita tanya orang tersebut, Anda mau beli apa? Mau cari apa? Bentuknya apa? Sebenarnya nggak begitu. Orang masuk itu kita ngobrol dulu. Kita ngobrol dulu tentang apa yang ada di dalam keindahan geraknya. Orang tipe begini itu senangnya membahas tipe kayak begini. Oh, orang ini, waduh, dia pesolek. Ibu keren banget dandanannya hari ini. Tinggal di mana, Bu? Sama bapak? Sama anak? Oh ya, wah, begitu anaknya masuk, wih cantiknya. Jangan dulu bahas dia mau belanja apa. Bercengkerama dulu, karena orang kalau sudah bercengkerama, dia sudah tidak fokus lagi kepada harga bapak itu mahal atau murah. Tapi kalau mau cari apa, Pak? Muka kita sudah menyebalkan. Pertanyaan kita singkat-singkat. Sudahlah, kita harus beramah-tamah. Kalaupun perlu, investasilah minuman di rumah. Ya, ada minuman step 1, ada minuman step 2. Misalnya nih contoh. Saya kedatangan tamu. Apa kabar Pak? Pak, mohon maaf, namanya siapa Pak? Oh, Fitrah Rahmadian. Oh,
Apa kabar Pak Fitra? Oh, sebentar. Siang-siang ini Bapak pengen minum yang panas atau yang dingin? Wah, alhamdulillah panggil kita punya staff. Udin, ambilkan jusku yang kemarin itu, yang saya beli di mana itu kemarin? Itu. Kasih jusku. Jangan bilang ambilkan jus satu, tapi ambilkan jusku. Artinya ini orang langsung merasa terangkat. Gila, jusnya dia dikasih sama saya. Sudah 1-0. Ya, apa kabar Pak? Pak Fitra? Oh, sebenarnya dinas di mana Pak? Oh, saya di sini gini. Hebat ya. Memang kalau pengacara itu lain dandanannya. Sudah begitu dia sudah enjoy, baru ini Pak, saya mau cari televisi. Saya paling tahu orang seperti Bapak itu televisinya kayak apa. Udin, tolong ambilkan televisi yang saya simpan di atas. Yang di atas lemari, yang dulu, yang kemarin ada apa, yang pesan khusus itu, ambilkan aja, kasih lihat aja. Biar Bapak tahu televisi dia ini kayak apa. Turun, begitu dia turun, jangan kita bilang, Bapak mau tahu harganya, salah. Orang kalau sudah tidak tanya harga, dia lagi fokus kepada barang, jangan coba-coba kita beritahu harganya. Karena biasanya orang seperti itu, kalau dia sudah cinta sama barang, sudah cocok, sudah kena hypnosellingnya, kita tinggal tulis aja, Pak, Bapak mau cash atau kartu kredit atau gesek atau apa? Tapi jangan, gimana Pak? Jadi nggak? Itu salah. Anda sudah ngomong panjang lebar, Anda masih nanya, gimana Pak? Jadi? Ya, capeknya Anda melakukan komunikasi hypnoselling, ujung-ujungnya Anda gagal di dalam closing. Contohnya, gimana Pak? Cocok nggak? Jangan tanya gimana. Ambil terus bahasa positifnya. Bapak bayangkan, kalau Bapak lagi sama istri, saksikan, ini kan dia agak cembung Pak ya. Nah bayangkan kalau istri itu Bapak lagi santai sama istri gini. Sudah jangan bahas. Jangan bahas yang lain. Ambil terus poinnya. Sampai dia kita amati wajahnya, kalau dia menyukainya, kita langsung ambil buku kwitansi. Bapak, mohon maaf, Bapak mau bayar cash atau Bapak mau gesek? Bapak mau diantarkan atau bawa sendiri? Jadi jangan tanya, jadi enggaknya. Nah, seperti itu. Jadi bahasa-bahasa seperti itu harus diulang, harus dilatih. Ya. Jadi usahakan ketika orang belanja itu jangan Anda berbicara tentang produk semata, tetapi mulailah mengakrabkan diri dengan calon pembeli walaupun dia itu hari baru datang pertama. Nah, kesalahannya adalah ketika ada orang pernah datang bertanya lama, Anda tidak catat namanya. Lalu simpanlah kodenya. Misalnya saya ketemu sama Abah Pepen. Gitu? Saya hafal kacamatanya, sempat saya ngobrol, ternyata kantornya di sini ya. Dan saya tahu dia orang akikah. Udah saya tulis aja. Abah Pepen, Abah akikah. Saya catat. Nah, suatu ketika dia datang secepat ngintip buku saya. Ini dulu akikah ini. Oh Pepen, Abah Pepen. Begitu dia masuk, padahal dia dulu cuma tanya, enggak jadi belanja. Itu kira-kira 3 tahun yang lalu. Begitu Abah Pepen masuk, saya bilang, Abah Pepen ya. Itu dia paksa dirinya belanja. Karena dia langsung merasa utang banget sama Anda. Jangan ada orang belanja sudah 3 kali. Ko, gimana ko? Apa kabar? Iya kabar baik. Siapa Pak ya? Waduh, ini orang paling bego menjual. Kamu harus hafal itu penjualmu. Pembelimu. Ya, jadi Mas Satrio ya, jangan coba-coba orang sudah datang berkali-kali kamu tidak hafal namanya. Sebutin namanya. Ya tak? Apalagi langkah pertama, cepat tanya namanya. Jadi Abah Pepen begitu ada orang datang, cepat tanya, oh Haji PI. Apa kabar Haji PI? Ya, terus misalnya kenalan, nama siapa? Orang panggil saya PI. Walaupun dia itu belum kasih tahu dia itu haji atau tidak. Kalau dia bilang namanya PI, langsung sebutkan doa. Haji, begini Pak Haji PI. Loh, saya belum haji Pak. Itu doa saya Pak. Karena wajah seperti Bapak ini sebenarnya sudah haji ini. Begini Pak Haji PI. Setelah kita ngomong panjang, sebutkan terus namanya. Jangan sampai Anda tidak
Sebutkan namanya. Ada orang enggak sudah nanya. Namanya siapa Pak? Oh saya dipanggil Abah Pepen. Oh iya. Sebentar lagi ngomong panjang, lupa namanya orang. Tanya lagi. Mohon maaf Pak, namanya tadi siapa lagi Pak? Lupa saya Pak. Sebentar tanya lagi. Sebentar tanya lagi Pak aja Pak. Jangan harap dia suka sama kamu. Karena kamu sudah salah memperlakukan tamumu. Dalam hypnoselling, cukup satu kali kita tanya nama orang, dan kalau kamu memang pelupa, segera tulis namanya di handphonemu. Jadi kalau kau lupa, ngintip lagi di handphonemu. Atau ambil kertas, tulis di situ. Kalau kau lupa lagi namanya, balik lagi. Sebentar Pak ya, saya lihat dulu catatan. Lihat pura-pura lihat catatan apa, padahal mau ngintip tadi namanya siapa. Oh, Abah Pepen. Balik lagi. Gimana Pak Abah Pepen? Udah, jangan. Bagaimana Pak? Pak. Ini orang ada namanya. Dan orang akan menyukai kita ketika kita berulang-ulang menyebut namanya. Pegang itu. Pegang itu. Ya, jangan bolak-balik. Tadi Pak, maaf Pak. Tadi siapa lagi namanya Pak? Ya. Itu Mas Priambodo. Nggak boleh Anda bilang saya itu pelupa Om. Nggak boleh. Langsung vonis. Saya adalah orang yang daya ingatnya kuat. Bikin segera catatannya. Ya. Silakan, kalau ada pertanyaan lain, Mas Yang, silakan. Baik, terima kasih Om Bagus. Untuk selanjutnya pertanyaannya, Om, karena pandemik ini usaha saya menurun. Bagus dong. Dan dampaknya saya jadi kurang bahagia nih Om. Makin kesini makin menurun. Karena saya jadi nggak pede. Mohon tipsnya nih Om, supaya jualan saya naik dulu. Apa yang harus saya rubah lebih dulu? Begini, yang harus dirubah lebih dulu mindset. Kenapa saya katakan gitu? Dengarkan kalimatnya dia. Om, gara-gara pandemi, omset saya menurun. Itu yang membuat saya tidak bahagia. Berarti Anda bisnis untuk bahagia. Kalau bisnis Anda untuk bahagia, saya harus beritahu sama Anda bahwa ilmu fikir mengatakan bahagia itu bukan sesuatu yang ditempuh dengan syarat. Tapi bahagia itu adalah pilihan hidup. Pilihlah bahagia sekarang kau bahagia. Dan ingat, bisnis, sekolah bisnis, berjualan, itu missionnya cuma satu. Bukan untung besar, bukan untuk bisa sampai belanja macam-macam, bukan. Kita itu bisnis, tujuannya cuma satu, yaitu ikhtiar berjuang di jalan Tuhan untuk mengumpulkan pahala. Inilah yang saya bilang, banyak orang gagal sukses Mas Priambodo. Kenapa Om Bagus mengatakan dia gagal sukses, padahal hartanya sudah banyak? Karena ketika dia sudah berhasil memiliki semua itu, kok dia kehilangan rasa. Orang kalau semakin kaya itu lidahnya keluh. Kalau tidak percaya, tanya sama diri Anda yang sudah mulai kaya. Kenapa Anda sulit sekali sekarang makan? Milih makanan susah. Kenapa? Lidahnya keluh. Tanya sama Abah Pepen. Dulu waktu kita miskin, semua makanan enak. Tapi kenapa sudah kita kaya, duit sudah banyak. Istri bilang, Mas Pepen, mau makan apa? Bingung itu Mas Pepen. Iya, ya makan apa? Mas, terserah lah. Nggak ada, Pak. Makanan terserah itu nggak ada. Dulu kita naik angkot tidak jadi masalah. Sekarang mobilnya harus begini, harus begitu. Terlalu banyak teori. Padahal bahagia itu pilihan hidup. Pilihlah bahagia, kau sekarang bahagia. Jadi tujuan kita bisnis itu adalah berikhtiar. Karena Mas Jainur itu kadang-kadang salah pikir. Dia bilang apa Mas Jainur? Begini Om Bagus, saya alhamdulillah sekarang, ya dulu saya itu banting tulang Om Bagus, ya pagi bangun, habis sholat subuh sudah langsung begini, sampai tengah malam itu. Saya lakoni Pak Bagus, tapi alhamdulillah sekarang saya ini banyak tidur-tiduran. Uang masuk terus, saya bilang celakalah hidupmu, wahai Zainur. Padahal Tuhanmu membutuhkan kamu istiqomah berkeringat. Bangun terus pagi, tidur malam, bagus. Tidak apa-apa, karena itulah pahalamu. Tidak ada orang masuk surga karena uangnya banyak. Tapi orang masuk surga karena ikhtiarnya banyak. Jadi makanya tadi saya tanya, Anda mau bisnis untuk apa? Kalau hanya untuk sukses dan Anda tidur-tiduran, jangan ikuti pelatihan saya. Anda salah. Oke? Jadi prinsipnya, kita pengen sukses supaya kesuksesan kita bisa membantu orang banyak. Bisa bermanfaat. Itulah mengapa Anda akhirnya dijadikan sukses oleh Allah.
Karena Anda sudah, saya takut Anda dijadikan sukses di saat Anda masih ngaco. Gitu loh. Ya, baik. Silakan. Ada lagi? Ya, Om, mohon izin Om, kita lanjutkan. Om, saya sadar ternyata tim saya kurang pede jualannya. Apakah tim sales saya juga perlu untuk belajar hypnoselling nih, Om? Ya harus. Karena begini, kita sama-sama paham di dunia profesional maupun dunia spiritual mengatakan jangan kau lakukan sesuatu yang apabila kau tidak punya ilmunya. Lalu kita tingkatkan dia punya pemahaman dengan kalimat yang berbeda, ya. Coba ya, bunyinya seperti ini. Apabila sebuah urusan diserahkan bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Jadi kalau kita punya tim selling tidak tahu hypnoselling, tidak punya ilmunya, lah dia mau ngapain? Dia mau ngapain? Gitu lah. Habis nanti orang yang nanya-nanya itu dimarah-marahin. Bayangkan. Makanya kalau Anda sudah punya bisnis, Anda sudah punya karyawan, bukan waktu Indonesia bagian santai, salah. Amati baik-baik, intip baik-baik, Anda punya staff, Anda punya tim selling, amati bagaimana dia berkomunikasi kepada orang yang gagal belanja. Kalau dia mulai benci, mukanya sudah mulai sinis, ini tidak cocok jadi selling. Itulah. Dan jangan pernah salahkan pandemi. Kalau Anda sudah mengatakan gara-gara pandemi, ya, gara-gara pandemi omset saya menurun, Anda sudah mulai membenci pemilik sukses itu. Siapa pemilik sukses? Allah, Tuhan. Berarti Anda gagal. Padahal, ya sekarang saya tanya, Mas Pepen. Mas Pepen pernah nggak dengar ada orang punya kaya raya, punya harta, dia cuma mau kasihan sama orang lain, lalu dia uji orang lain, ketahanannya kalau orang baik ini dia kasih bisnis. Kenapa? Dia uji dulu. Nah sama Allah itu kenapa kita mau dikasih pandemi, itu Allah lagi tes. Sadar nggak ini? Sadar nggak ini? Mam Ana dari Pengalongan ini, sadar nggak kalau sukses itu dari saya? Makanya saya kasih dia pandemi 2 tahun. Saya mau lihat. Mukanya kecut nggak? Dia mulai menghardik saya enggak? Oh ternyata enggak. Malaikat, pandemi, naikkan omsetnya. Maka jangan heran tuh, banyaknya orang pandemi, omsetnya naik. Ya, mohon maaf. Tapi kalau kita ini baru diuji 2 tahun, kita sudah bilang berat. Om Bagus, hidup berat. Emang lu fitness atau bisnis kok berat? Ini kalimat-kalimat yang seperti ini. Kalimat-kalimat itu kalau salah diucapkan, itu kan bukankah itu hanya kata-kata, Om? Saya kasih tahu Anda ya, gara-gara kata-kata banyak orang mati. Tidak percaya, setelah acara ini, saya kasih Anda satu kata, ucapkan kata itu di pinggir jalan, di depan rumah Anda. Pasti saya yakin cepat atau lambat Anda dibunuh orang. Kata itu adalah anjing. Ucapkanlah, setiap orang lewat, anjing, Anda dibunuh di jalanan. Itu gara-gara kata-kata loh. Sekarang saya tanya sama Anda, kenapa Anda tidur sama istri Anda halal? Kenapa Anda tidur sama istri Anda mendapatkan ibadah? Itu gara-gara kata-kata. Saya terima nikahnya si Anu, binti si Anu. Halal. Langsung halal Anda tidur sama dia. Langsung berkah. Gara-gara kata-kata loh. Sekarang yang Islam, yang Kristen, Anda kalau berdoa pakai apa? Kata-kata. Mau hina kata-kata. Nah itu. Ada lagi? Silakan. Oh ini banyak pertanyaan yang saya lihat. Masya Allah, ini yang bergabung 2.600 orang. Subhanallah. Baik, Om. Tetapi ada apa Mas Dendi? Mas Dendi kok loyo amat? Bahagia dong. Masa kalah sama Abah Pepen tuh, senyum terus. Mas Taufik Rijal tuh, bahagia dia itu. Ada apa Pak Samsudin? Kok kelihatannya loyo sekali? Jangan pasang wajah begitu sama Allah, sama Tuhan. Bergairah terus. Sampai tidur pun bergairah. Ya. Ini Mas Tera lagi marah sama siapa? Nah, senyum gitu dong. Begitu dong. Anda sudah lulus ini. Saya kan tes nih wajahnya. Siapa yang sudah lulus hypnoselling wajahnya? Gitu loh. Karena walaupun Anda pelajari ini ilmu, kalau wajah Anda tidak ada rubah, nggak ada gunanya. Ya.
Jadi saya berharap tidak usah ikut pelatihan saya, Anda tidak ikut, tapi Anda sudah lulus. Itu saya doa saya. Jadi tidak usah Anda ikut, karena kalau Anda ikut kan pasti kena tuh, kena cas biaya. Nah harapan saya cukup saya jelaskan seperti ini, sudah mengerti semua. Jadi kalau dibuka pendaftaran, tidak ada yang daftar. Itu keren tuh. Itu keren. Artinya apa? Saya sudah langsung ditransfer duitnya oleh Allah langsung ke surga. Karena uangnya pun bukan untuk saya. Uangnya juga untuk kebaikan, bukan untuk saya. Anda bayar saya pun uangnya untuk kebaikan, bukan untuk saya. Karena bagi saya, masa saya berharap dari Anda semua uang untuk saya? Enggak. Uang saya sudah cukup dari Allah. Ya, seperti itu. Baik, silakan Kak Yang Baik. kalau ada lagi pertanyaan. Om, selanjutnya dari Aman Ya, Traveler, Om, bagaimana dengan tipe ya, orang yang tidak suka di SKSD ini, Om? Sok kenal, sedekat nih, Om. Tampilan awal, ya. apakah bisa ditebak nih, Om? Kalau orang itu begini, tidak ada orang yang sebenarnya tidak suka di SKSD. Kenapa dia tidak suka? Karena kita masih berada pada tahapan SK apa? Sok kenal, sok sedekat, dekat Om. ya, SKSD. Ya, Om. Ya, Om. Berarti Anda masih SKSD. Kenapa dia tidak suka? Karena Anda masih SKSD. Sok kenal, sok dekat. Kenapa dia tidak suka? Karena Anda masih SKSD. Jangan SKSD, tapi langsung dekat dan kenal. Kalau SKSD masih ada soknya, berarti tidak total. Makanya dia tidak suka. Maka apa yang disebut dengan SKSD? SKSD adalah kondisi orang belum all out. Saya ulangi lagi, orang yang masih melakukan SKSD, dia masih belum all out. Makanya kenapa ada orang tidak suka. Tapi kalau Anda tulus ikhlas, tapi Om, kalau saya sudah tulus ikhlas, terus dia masih tidak suka, sampaikan sama dia. Kalau dia tiba-tiba ngomong, Om Bagus kenapa sih SKSD banget? Gue nggak suka kali di SKSD-in. Masalahnya begini, saya nggak bisa melayani orang kalau tidak pakai sayang. Saya tidak bisa melayani orang kalau tidak dekat. Tapi kalau Bapak Ibu ini tidak suka saya dekati, maafkan saya. Tapi itulah diri saya. Saya tidak bisa setengah-setengah dalam melayani orang. Karena saya melayani ibu bukan karena ibu baik. Saya melayani ibu bukan karena ibu mau belanja. Tapi saya melayani ibu karena ibu datang ke toko saya. Di dalam otak saya, toko saya itu kalau didatangi orang, itu tamu dari Tuhan. Berarti sekarang terserah ibu. Ibu mau saya layani standar tamu Tuhan atau tamu biasa. Diam dia itu. Pasti dia cuma bisa apa? Cara dia nyerah, dia paling bisa bilang apa? Ah, Pak Bagus bisa aja. Itu dia sudah nyerah. Sudah tidak bisa berkata-kata. Karena kita all out. Gitu ya. Ada lagi? Ya, baik Om, selanjutnya semakin menarik karena udah 2000 partisipan yang bergabung. Pertanyaannya adalah, Masya Allah. hypnoselling apakah bakat atau memang bisa dipelajari nih, Om? Ada yang bakat, ada yang harus dipelajari. Cuman jujur Om Bagus katakan, Om Bagus ini adalah orang yang tidak percaya bakat. Saya ulangi lagi. Om Bagus adalah orang yang tidak percaya bakat. Yang Om Bagus percaya adalah kemauan. Karena walaupun Anda berbakat, kalau tidak mau juga tidak ada gunanya. Walaupun Anda tidak berbakat, tapi kalau Anda mau, Anda serius, Anda pasti bisa. Titik. Jadi jangan percaya bakat. Percayalah kemauan. Karena Allah tidak pernah tidak adil kepada hambanya. Betul. Baik Om, kemauan Ada dan lagi? keseriusan ya Om ya. Baik, selanjutnya Pak Tu Bagus, apakah hypnoselling ini menggunakan persuasi untuk mendekatkan diri secara emosional kepada calon klien? Pasti. Sangat pasti. Sangat pasti. Tetapi persuasi kita standarnya bukan semata agar orang belanja. Tetapi kita melakukan persuasi untuk menolong pembeli. Jangan sampai dia salah beli. Kalaupun perlu, ketika orang itu datang, dia salah beli terhadap produk kita, di situ kita selamatkan dia dengan cara apa? Bu, mohon maaf Bu ya, saya senang kalau Ibu beli barang saya. Tapi jujur Bu, yang Ibu cari bukan yang ini. Saya lebih bagus beritahu Ibu, karena saya bukan penjual abal-abal.
Saya kasihan ibu kalau ibu beli ini, ibu tidak bisa manfaatin. Jangan Bu. Ibu mungkin cari di toko sebelah, ada yang lebih cocok untuk ibu. Kalau ini tidak cocok untuk ibu, betapa bahagianya dia. Dan satu kali Anda berbicara seperti itu, 1000 manusia dia bisa bawa ke toko Anda. Dia pasti mengatakan toko ini adalah orangnya yang memiliki ini jujur banget, baik banget. Di situ Anda dapat hasil daripada hypnoselling. Jadi hypnoselling bukan hanya untuk agar orang belanja, salah Anda. Salah Anda. Jadi persuasi itu fungsinya untuk menyelamatkan pembeli. Ya, seperti itu. Bu, Baik. ya salah Semakin satu menarik, contoh Om. ya, salah satu contoh kalimat Ya. Penyelamatan. Pak Bagus, ini kok radionya mahal banget. Ya Bu, kalau mahal, Ibu bilang kali-kali saya bisa kasih Ibu harga murah. Tapi kan Ibu tanya berapa harganya. Nah harga saya jualnya ini begini. Tawarlah Bu, semua kan bisa diatur. Tapi di sebelah kasih saya 50.000. Ya kalau Ibu mau sama, ambillah. Ya berarti sama dong. Tidak sama dong Bu. Kalau Ibu beli di sebelah, Ibu enggak bisa saya layani. Karena mana mungkin saya layani Ibu produk yang di sebelah Ibu beli. Tapi kalau radio saya Ibu beli, 24 jam Ibu bisa ganggu saya. Kalau di sebelah enggak ada saya, Bu. Setelah Ibu beli produk saya ini, ganggu saya 24 jam. Saya siap diganggu sama Ibu. Karena Ibu belanja ini produk sampai Ibu masih pakai, itu tanggung jawab saya kepada Allah, bukan sama Ibu. Keren banget lah itu bahasanya. Tapi jangan coba-coba kau ucapkan ini kalau kau belum memperbaiki hubunganmu dengan Tuhanmu. Berarti kamu bukan mempelajari hypnoselling, kamu sedang mempelajari ilmu penipuan. Ada lagi? Ya, baik Om. Untuk selanjutnya dari Munir Al-Imam Zarkasi. Bagaimana caranya untuk menyamakan frekuensi lawan bicara agar sesuai dengan pemikiran kita, Om? Sayangi dia. Jangan paksa audiens mengikuti pikiran kita, tapi kita masuk dalam kebutuhan pikirannya. Itu yang disebut dengan kita mampu melakukan keselarasan kepada kebutuhan orang. Jangan kau paksa orang menyatu dengan frekuensimu. Itu hypnoselling yang salah. Kita tidak mau menghipnotis orang untuk kebutuhan buruk, tapi kita bantu menghipnotis dirinya untuk kebutuhan baik. Jadi kita masuk di dalam pikirannya, kita menyatu, kita pilihkan produk yang sesuai dengan pikirannya. Ah, seperti itu. Iya. Silakan. Baik Om, izin melanjutkan pertanyaan dari participants yang bertanya. Selanjutnya adalah kita lihat dulu. Oke. Ya. Om izin bertanya bagaimana cara menyikapi customer yang baru lihat-lihat atau menanyakan produk tapi mungkin masih ada keraguan ya Om. Satu, sampaikan bahwa keraguan itu benar, Bu. Dan saya tidak jual barang saya untuk orang yang ragu. Toh juga kalau Ibu tidak beli produk saya, kan kita bisa sahabat, Bu. Emang caranya Ibu biar akrab sama saya, Ibu harus beli barang saya? Tidak. Saya bisa bantu Ibu. Tapi kalau Ibu ragu, saya tidak mau paksa agar Ibu yakin sama barang saya. Jangan, Bu. Merusak hubungan antar manusia. Ibu tidak beli produk saya, tidak apa-apa. Tapi apa yang saya sampaikan sama Ibu, itu kebenaran. Bahwa produk ini bisa membuat Ibu jadi putih dalam tempo yang sekian hari. Tapi saya harus ingatkan, Bu, ya. Ibu harus periksa dulu apakah Ibu punya kandungan penyakit begini, karena ini bahaya, Bu. Saya katakan ya, saya tidak mau tutup-tutupi. Nah, seperti itu. Oh gitu Pak Bagus. Saya ragu dong. Keraguan itu milik manusia, Bu. Jangan takut katakan ragu kepada saya. Supaya saya juga besok lusa bisa memperbaiki produk saya. Jangan. Kalau Ibu pun sudah beli produk ini, Ibu mengalami ada hal negatif, Ibu datang kemari, saya kembalikan uangnya. Kalaupun perlu, saya ikut nimbrung untuk memperbaiki penyakit yang dihasilkan produk saya. Itu. Jadi persuasif itu bukan menyelamatkan diri untuk bisa menjadi penjahat. Salah. Tapi ilmu persuasi adalah ilmu menyelamatkan diri untuk kembali kepada kebenaran. Ingat itu. Ingat itu. Makanya kalau Anda niatnya sudah jelek belajar hypnoselling, jangan. Jangan. Saya tidak akan pernah mengajarkan. Karena hypnoselling ini tanpa sadar Anda memperbaiki diri Anda.
Dan lucunya ketika hidup Anda sudah baik, maka baik pula lah Anda punya rizki. Dan baik pula lah Anda punya ibadah. Karena itu sebenarnya tujuan utamanya. Seperti itu. Iya. Ya. Baik, terima kasih Om. Satu pertanyaan lagi sebelum Om melanjutkan untuk menyampaikan materinya. Kapan saat yang tepat untuk mensugesti customer, ya Om? Saat mulai muncul. Saat mulai hadir di depan kita. Langsung. Jangan tunda-tunda. Untuk apa? Langsung tunda-tunda. Jadi, begitu dia datang, langsung kita melakukan hypnoselling. Karena hypnoselling itu mulai dari menyapa, ya, bahkan kita mendoakan orang. Karena yang tidak pernah dibayangkan oleh seorang penjual, ketika Mas Sugiman ini barangnya sudah laku, dia cuma memuji Allah tapi tidak menambah pahala. Pahalanya yang mana lagi? Alhamdulillah barang saya sudah laku. Ya Allah, selamatkanlah ibu tadi dengan produk itu. Berkahilah kehidupannya dengan produk itu, masuk ke dalam rumahnya. Kita doakan. Bayangkan kalau semua pembeli Anda doakan seperti itu. Luar biasa. Ya. Oke, bukan saya tidak mau mendengar lagi pertanyaan, tapi saya lanjutkan dulu database kita. Ya, kita harus nambah dulu database, baru gitu bertanya lagi. Jadi, sebenarnya hypnoselling itu ada dua langkah besar. Langkah besar yang pertama, kita harus menyadari bahwa kita harus memperbaiki diri dulu kita. Jadi begini, kalau Anda ingin memperbaiki mobil Anda, jangan hanya memperbaiki penampilannya, tapi Anda perbaiki dulu fungsinya mobil itu apa. Nah, permasalahannya Anda ingin belajar hypnoselling, Anda tidak kenal siapa diri Anda. Anda itu manusia. Kalau kita ini manusia, kalau kita belum paham manusia itu siapa, jangan dulu belajar hypnoselling. Jadi Anda harus kenal dulu diri Anda ini siapa. Ya, bagi yang muslim pasti pernah dengar bahasa man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang berhasil mengenal siapa dirinya, maka dia akan mudah memahami siapa Tuhannya. Karena yang membuat usaha Anda maju, yang membuat Anda punya pembeli banyak, itu bukan karena bagusnya hypnoselling Anda. Karena itu semua ditentukan oleh Tuhan. Cuman Tuhan marah kalau Anda tidak berjuang. Jadi hati-hati ya, hati-hati ketika bisnis Anda sudah meningkat, pendapatan sudah 500 juta per bulan. Hati-hati Anda. Hati-hati Anda. Karena hidup ini balance. Tidak boleh ada yang tidak balance. Maka kalau Anda peningkatan hartanya diperbanyak, pasti ujiannya juga dipertinggi. Harus diingat itu. Karena pohon kelapa itu ketika dia naik, apa yang terjadi? Ya, dia akan bergerak. Semakin dia naik, semakin besar gerakan. Naik lagi, besar gerakan. Naik lagi, besar gerakan. Kenapa enak itu orang miskin? Karena gerakan ujiannya kecil. Sekarang saya mau tanya, sadarkah Anda bahwa ketika kita bersedekah itu bukan angka yang dilihat, tapi prosentase. Jadi jangan Anda takjub ketika Pak Syarif Makassar itu bersedekah di masjid 15 juta. Boleh jadi sedekahnya lebih kecil daripada tukang becak yang di depan rumahnya. Kenapa bisa begitu Pak Bagus? Nah tukang becak itu kan cuma nyumbang 700.000. Ya karena tukang becak itu duitnya cuma 1,5 juta. Dia sumbang 750.000. Berarti setengah hartanya dia sudah berikan. Nah Pak Syarif nyumbang 15 juta. Itu cuma 1/200 hartanya. Berarti yang lebih tinggi derajat di sisi Allah tukang becak daripada Pak Syarif. Jadi makanya mumpung Anda masih belum kaya banget, perbesar sedekah Anda. Ya, nah, sedekahlah kepada orang yang, dengarkan ya, ada sebuah falsafah yang saya kasih sama Anda sebagai oleh-oleh malam hari ini. Dengarkan falsafahnya. Jangan merasa hidup hari ini. Saya ulangi lagi. Jangan merasa hidup hari ini. Kalau hari ini kau belum mampu membantu seseorang yang mana kau tahu seseorang itu tidak akan pernah mampu membalas kebaikanmu. Saya ulangi lagi. Jangan pernah kamu merasa hari ini telah hidup apabila kamu hari ini belum melakukan
kebaikan dalam membantu seseorang yang mana kamu tahu persis orang itu tidak akan pernah mampu membalasmu. Tapi kenapa Mas Syarif baik sama pimpinannya? Ya, karena dia tahu pimpinannya pasti menggaji. Ya enggak? Kenapa dia baik sama istrinya? Ya biar istri saya baik sama saya. Berarti Anda tahu dia itu pasti bisa membalas. Tapi kalau hari ini kau sudah membantu seseorang yang kau tahu dia tidak akan pernah bisa membalasmu, kau hari ini telah hidup. Sekarang pertanyaannya, sudah berapa kali kita lakukan itu? Kalau tidak, berarti panjangnya umur kita ini belum hidup sebenarnya. Jadi ingat ya, orang kaya itu bukan banyaknya barang dia bisa beli, tapi banyaknya barang dia bisa beri. Itu bedanya cuman huruf L dan R. Sampai di sini kita buka lagi. Tanya jawab. Silakan. Terima kasih Om. Ada pertanyaan yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan partisipan. Om mau bertanya, memasang wajah terbaik itu seperti apa ya Om? Karyawan saya cukup unik wajahnya. Saya nggak ngerti standar baiknya seperti apa supaya customer menjadi nyaman. Oke. Minimal suruh dulu dia tersenyum, lalu kita amati senyumnya, karena senyum itu ya kadang-kadang kalau tidak dipelajari maka yang terlihat bukan senyum. Makanya kembali lagi, amalan tanpa ilmu bisa tertolak. Dia senyum tapi dia tidak pernah belajar senyum itu batasannya sampai di mana. Jadi dia merasa sudah senyum tapi kita lihatnya manyun. Nah sekarang saya tanya, senyum itu untuk dirimu atau untuk orang lain? Untuk orang lain, oleh karena itu serahkan kepada ahlinya. Ya minimal kepada pimpinannya. Pimpinannya itu kan Anda. Suruh dulu dia senyum. Setelah senyum, loh pantas ini pembeli lari. Kamu bilang sudah senyum, mukamu masih belum senyum. Lebarin lagi. Kita ajarin. Barulah masuk ilmunya di kepalanya. Setelah masuk ilmunya, kita latih. Lama-lama juga senyumnya jadi lebar. Karena ada orang senyum harus kelihatan gigi. Ada orang senyum kalau giginya kelihatan jelek. Lebih bagus dia tidak kelihatan. Harus diajarin tuh. Ini senyum atau nyengir? Itu kayak Mbak Yana. Mbak Yana itu kalau senyum harus kelihatan giginya. Kapan dia tahan jadi tidak tulus. Mbak Binti Mutin itu. Dia harus kelihatan giginya tuh. Baru dia disebut senyum. Karena kapan dia tidak senyum, nggak bisa. Mas Taufik Rizal, coba lihat itu senyumnya. Coba mana senyum kayak apa? Berarti harus kelihatan juga giginya. Jangan coba-coba. Ada senyum yang tidak perlu kelihatan gigi, ada yang harus kelihatan gigi. Ingat itu. Ternyata harus dipelajari Om. Iyalah. Sekarang saya kasih lihat sama Anda ya. Tidak perlu dulu sekolah, tidak perlu sekolah ekspresi, tidak perlu sekolah mimik dulu. Tapi pasti Anda bisa menjawab penggambaran saya. Perhatikan baik-baik ya, perhatikan baik-baik. Saya bikinkan gambarnya. Ya, sebentar. Mana ini? Kok nggak bergerak dia? Oh, ini. Nah, perhatikan ya. Saya buat 2 gambar. Silakan Anda pakai ruh Anda tanpa Anda harus sekolah. Perhatikan, ada gambar A, ada gambar B. Ya. Mana yang menyenangkan, mana yang menyebalkan, perhatikan baik-baik. Yang A saya kasih begini, saya kasih begini. Yang B saya kasih begini, saya kasih begini. Anda tidak perlu sekolah, Anda tahu mana yang menyebalkan, mana yang menyenangkan. Setuju? Kenapa Anda tahu? Kenapa Anda tahu? Karena itu tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kebesarannya Tuhan yang sudah dimasukkan di kepala kita. Karena Tuhan mengatakan di setiap ciptaanku, kutitipkan tanda-tanda di situ. Siapa yang mampu melihat tanda-tanda itu adalah hambaku yang mau menggunakan akal pikirannya. Nah, bagaimana kita bisa menggunakan akal pikiran kalau kita tidak punya ilmu? Tapi itu untuk menilai. Makanya semua ilmu menilai, Tuhan sudah kasih di otak kita. Tapi untuk melakukan itu yang harus kita belajar. Benar nggak Pak Syarif Makassar? Anda kalau menilai orang kan gampang sekali itu. Tapi coba ketika orang bilang, Pak Syarif kasih contoh dong. Di situ Anda bingung.
Kita ceramain kita punya karyawan gampang. Kalian itu harus menyenangkan. Bagaimana caranya, Bu? Menyenangkan. Kasih contoh dong. Ya, pokoknya menyenangkan. Nggak bisa. Nggak bisa. Seperti itu. Ya, jadi suruh dia senyum, kita lihat. Oh, senyumnya salah ini. Gitu loh. Nah, nanti kasih lihatlah, kirim WA ke saya. Ya. Dia senyum, Anda foto, kirim ke saya. Jangan sampai Anda sebagai bosnya yang terlalu pesimis terhadap karyawan Anda. Ini mukanya unik, Om. Bukan unik. Memang sengaja Allah taruh orang unik di kantor Anda, di perusahaan Anda, karena ada sebab yang Allah pengen beri. Gitu loh. Ya, ada pertanyaan lagi. Kalau pakai masker, ya itu tandanya pandemi. Ada tanya di sini. Om Bagus, kalau pakai masker, jawabannya itu pandemi. Baik Om, izin Tidak jelas melanjutkan itu. Om. Ya. Baik, pertanyaan selanjutnya, saya kan produknya tepung premium martabak nih Om. Tapi susah jual karena mereka rata-rata berpikir mending beli daripada harus repot masak. Apa yang harus saya lakukan Om supaya mereka mau repot memasak dan membeli produk saya nih Om? Pertama, jangan pernah bilang susah. Saya nggak bisa bantu Anda kalau Anda sendiri belum apa-apa sudah mengatakan susah jualnya. Ya sudah, kalau Anda sudah bilang susah, kan sering itu. Ya, saya kasih contoh ya. Tolong semua siap-siap di depan kamera. Kita latihan angkat tangan. Semua kita latihan angkat tangan seperti ini. Oke, sudah. Sekarang turunkan lagi. Jawab pertanyaan Om Bagus. Om Bagus bilang, siapa di antara Anda yang masih suka nervous kalau bicara depan umum? Angkat tangan. Yang masih suka nervous, angkat tangan. Oke. Siapa yang masih suka cemberut kalau lagi membina atau mengajar anak? Angkat tangan. Oke. Pertanyaannya, bisakah Anda sembuh? Tidak akan pernah bisa. Lillahi ta'ala tidak akan pernah bisa sembuh. Kenapa? Karena Anda tergolong orang yang kalau menjawab tidak difahami dulu pertanyaannya. Dengarkan pertanyaan Om. Siapa yang masih suka nervous? Saya Om. Bisa nggak sembuh? Bisa Om. Nggak bakalan. Kenapa? Karena kamu suka. Siapa yang suka nervous? Saya Om. Bisa nggak sembuh? Nggak bisa Om. Kamu suka. Kalau kau tidak suka, baru saya ajarin. Nah ini tidak. Hari-hari ngomong berantakan. Alhamdulillah saya dapat jatah teh ini dari istri. Hari-hari ngomong yang negatif. Negatif, cara ngomongnya salah. Om, saya suka, suka merasa berat menjual. Ya sudahlah, saya tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Kamu sudah bilang suka. Kalau kau tidak suka, baru ke rumah Om saya ajarin. Berat Om, jual tepung yang mentah itu berat. Ya udah ngapain lu terusin? Katanya berat, diterusin. Buktinya sudah berapa tahun kau jalankan? Oh sudah 15 tahun Om. Berat gak itu? Berat itu jualan 2 hari Anda sudah berhenti. Buktinya Anda sudah 15 tahun. Berarti ringan. Kenapa tidak maju-maju? Kamu zolim sama Tuhanmu bilang berat. Tuhanmu sudah bilang tidak aku uji kamu kecuali sedikit. Kok kamu bilang berat? Jadi kita ini kadang-kadang terlalu lebay sama Allah. Ya, jangan marah kalau saya marahin. Saya tidak menyinggung. Tidak ada niat saya untuk menyinggung Anda. Cuman masalahnya kalau Anda tidak tersinggung, itu namanya kebangetan. Tuh kan benar katanya. Si Piping mengatakan, wah benar Om, lebay kita hidup. Kata si Piping dari Masjid Mart. Ada lagi? Silakan. Siap Om, kita akan lanjutkan. Om, bagaimana kalau share bukti pembelian dari konsumen? Apakah bagian dari hypnoselling? Seperti pembuktian ke orang-orang bahwa punya kita itu laku nih Om. Janganlah. Kalau saya sih, share boleh, tidak share boleh. Silakan. Semua itu tergantung niatnya. Kalau niatmu ada sesuatu, kerjain kalau niat itu baik. Nggak usah tanya lagi sama Om Bagus. Kayak Om Bagus ini Tuhan saja yang menentukan itu baik atau... Nah,
Niatmu baik, silakan. Kalau niatmu takabur, ya sudah, takabur. Kan tadi Om Bagus bilang, tujuan kita bisnis apa? Ingat itu, pegang itu. Jangan, ya Allah, doa tiap hari, ya Allah, supaya saya sukses. Ujung-ujungnya, lu jadi sukses, banyak duit, menghina orang. Ngapain gua ajarin ilmu, ujung-ujungnya kau menghina orang? Udahlah, mending aja miskin, supaya kita yang dihina. Kapan kita dihina, kan kita bisa sabar, banyak pahala kita sabar. Karena orang yang sabar bersama Tuhannya. Nah, gitu dong. Nah, kalau sudah siap kaya, saya kasih tahu. Kalau tidak siap kaya, jangan kaya. Ngapain Anda berjuang majuin usaha kalau Anda tidak siap kaya? Nah, kalau orang yang siap kaya, dia tahu kekayaan itu untuk siapa? Bukan untuk diri kita. Kalau kekayaan untuk diri kita, berarti kita itu miskin terus. Kan tadi Om Bagus mengatakan, kaya itu bukan banyaknya barang kita berhasil beli, tapi banyaknya kita bisa memberi. Kalau Anda tidak mau memberi, jangan kaya. Anda hidupnya tersiksa itu. Tidak percaya? Dulu waktu Pak Zulkifli Syahbana ini miskin, dulu ya, nggak ada yang noleh sama dia, keluarganya pun nggak noleh. Tapi begitu dia kaya, bisnisnya mulai maju, datanglah itu sampai sepupu-sepupu yang nggak tahu, nggak jelas dari mana pun datang. Kifli, kau lupa, ini paman kau ini adik, ini sepupumu ini. Anak om ini sepupumu, adekmu ini, mau bayar sekolah. Gimana ini pamannya kok nggak peduli sama ponaannya? Kifli bilang, siapa nih orang? Zaman gue miskin kagak ada ini keluarga kayak gini. Besoknya datang lagi, ponaanmu itu mau sunat, Kifli. Om ini nak, ibumu itu punya bapaknya itu sama bapak saya itu sama-sama bapak-bapak ya. Jadi waktu itu di kampung itu nak, semua aja mengaku. Gara-gara Kifli sudah mulai kaya. Waktu Kifli miskin, tidak ada yang akui dia keluarga. Memang sudah begitu. Jadi kalau kamu tidak mau banyak keluarga, jangan kaya. Jangan. Sudah, produkmu stop koproduksi, kembali jadi gembel. Itulah. Karena kaya itu untuk manfaat. Kalau kau Islam, usahakan sebelum mati sudah membangun masjid. Sudah membangun. Kalau kamu ini Nasrani, ya sebelum kau mati minimal kau sudah bangun gereja lah. Gitulah. Supaya ada monumen mula, tapi daripada cuman batu nisan. Ya. Oke. Silakan kalau masih ada. Baik nih, pertanyaannya luar Om biasa Bagus Om. lebih senang. Terus bertambah semangat sekali untuk partisipasi kita malam hari ini. Om, Masya bagaimana sih Allah. Om cara kita mengontrol emosi kepada customer yang menggunakan kata-kata agak kasar dan kita tetap menggunakan bahasa yang baik. Namun terkadang kita keceplosan juga menggunakan nada yang kurang enak Om. Berarti Anda kayak ikan yang bisa dipancing. Sekarang saya mau tanya, Anda manusia atau ikan? Kok Om Bagus sama-samain kita dengan ikan? Itu kitab suci. Kitab suci itu kenapa sering membanding-bandingkan manusia dengan binatang? Karena sekarang Om Bagus mau tanya, kenapa sih manusia itu disebut makhluk mulia? Ada yang tahu jawabannya? Nah, supaya kita tidak salah pikir, sekarang mari kita tanya dulu. Kitab suci itu kan ada dua, ada yang tersurat, ada yang tersirat. Sekarang kalau kita lagi bosan nih baca yang tersurat, sekarang kita ngaji yang tersirat ya. Sekarang saya tanya, kenapa emas itu disebut logam mulia? Karena dia memenuhi dua syarat. Syarat pertama, emas itu kuat. Ya, dia istiqomah. Sekali emas tetap emas. Diapain pun warnanya gitu, tidak akan luntur. Kalau yang lain luntur. Yang kedua, emas itu indah. Makanya dia disebut mulia. Logam mulia. Sekarang saya tanya, kenapa berlian disebut batu mulia? Ternyata jawabannya sama. Yang pertama, dia istiqomah. Saking kerasnya tuh berlian, digesekkan di kaca, kaca terbelah. Yang kedua, dia berkilau, indah. Makanya disebut batu mulia. Nah sekarang kembalikan kepada manusia. Kenapa manusia disebut makhluk mulia? Ya karena dia diminta, diharapkan oleh Tuhan menjadi makhluk yang memenuhi dua syarat. Syarat pertama, dia harus istiqomah. Yang kedua, dia harus indah. Ya, Mas Rusmayanto harus indah. Ingat itu. Nah kita tidak.
Waktu kita miskin istiqomah. Begitu kaya, dia tidak istiqomah. Langsung istirahat. Jadi lawannya istiqomah itu istirahat. Kalau Anda sudah senang istirahat, itu sudah kiamat hidup Anda. Tidak usah khawatir masalah istirahat itu ada waktunya nanti. Lama, tidak ada yang ganggu, sepi. Itulah istirahat yang paling indah. Tapi siapa saja ketika Tuhannya hidupkan, dia terus pikirkan istirahat. Maka itulah orang yang tidak bisa istirahat kelak ketika Tuhannya istirahatkan dirinya. Diganggu terus dengan dosa-dosanya. Nah itu, pegang itu. Oke? Jadi yang pertama, kenali diri kita. Jangan mau seperti binatang, mudah dipancing. Jadi kalau nanti Mas Rusmayanto pagi-pagi ada yang hina dia, Rusmayanto, kurus. Alhamdulillah ada yang hina saya, sabar. Ya Allah, bahagianya pagi-pagi dapat pahala sabar. Itu bagus, kau anjing. Jangan bilang kau babi. Ternyata kita sama-sama binatang. Sudah lama jadi babi. Lu sudah lama jadi anjing. Kenalan. Jangan. Kalau ada orang bilangin, itu bagus kau anjing. Ya Allah ampuni dosanya. Matanya mulai rusak. Masa cowok ganteng gini dibilang anjing. Kasihanilah dia ya Allah. Jangan kau balik. Kau babi. Berarti kau sama dia binatang. Beda. Kita manusia yang penglihatannya jelas. Jangan kau balik mengatakan orang babi. Karena dia orang. Kalau dia lihat kita seperti anjing, biarkan saja. Mungkin matanya sudah rusak atau katarak. Begitu dong. Jangan mau kepancing sama alam semesta ini. Kita bukan binatang seperti ikan yang mau dipancing. Manusia itu jangan mau dipancing. Kalau dia terpancing, berarti dia gagal jadi manusia. Begitu dong. Oke, semangat terus. Wajahnya bahagia. Kayak Abah Pepen. Semangat terus. Om Bagus, mohon izin ada yang bertanya secara live, Om. Dengan Silakan. Pak Syamsuddin, kami izin untuk spotlight beliau. Atas nama Pak Syamsuddin, silakan dibuka mikrofonnya dan langsung bertanya kepada Om Bagus. Silakan Pak Syamsuddin. Manakah beliaunya? Ya di layar utama kami sudah tampilkan. Om Bagus. Masya Allah Pak Syamsuddin, salam kenal. Salam kenal, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya dari Magelang, Mbak. Masya Allah. Iya. Itu baru Mak Gelang itu, belum Pak Gelangnya ya? Ini mau tanya, gimana merubah wajah supaya tetap gembira gitu, supaya untuk menarik itu, untuk hipnoterapis itu menarik pembeli. Oke. Bagaimana cara merubah? Bahasa yang simpel, rubahlah. Gitu. Tapi karena ditanya caranya, kita start dari dalam. Kata Imam Suyuti, apa yang tampak di luar, itulah yang ada di dalam. Makanya kalau mau merubah senyum agar dia all out, ya energinya ikut. Karena begini ya, saya harus jabarkan dulu tentang cahaya dan sinar. Itu dua hal yang berbeda. Banyak orang kena sinar tapi tidak punya cahaya. Ya. Banyak orang di siang hari dapat sinar tapi kok masih sombong, berarti tidak dapat cahaya. Banyak orang di siang hari ada sinar matahari kok nyolong, berarti tidak dapat cahaya. Jadi ada sinar, ada cahaya. Ya. Hati-hati, bibir ketika dilebarkan mungkin orang akan lihat kita seperti tersenyum. Kenapa masih seperti? Karena yang di dalam tidak ikut. Jadi cara merubah agar kita bisa senyum yang menyenangkan, senyumlah di mana senyum itu harus berasal dari dalam. Nah, itu tekniknya Pak Syamsuddin. Jadi dari dalam ini bahagia. Nah, sekarang bagaimana menerapi diri Om Bagus? Om Bagus kan ajarkan kita hypnoselling itu bahagia,
titik kuncinya. Bahagia itu tidak perlu ditempuh lewat syarat. Tetapi karena kita ini baru umur berapa baru ketemu ilmu ini, berarti sudah ada syarat-syarat yang sudah menjadi subconscious. Itu harus diterapi dulu. Pak Bagus, saya paling benci kalau lihat gini. Kebencianmu buang. Kau mulai balik. Saya paling senang ketika gini. Saya paling senang kalau gini. Saya paling senang kalau gini. Itu diucapkan tiap hari. Jadi ketika Anda patah hati, Anda latihan. Anda katakan, asik banget patah hati. Ya Allah, asik banget patah hati. Saya gembira sekali. Jangan bilang hancur hidup gue, hancur hidup gue, hancur hidup. Begitu pula ketika pembeli tidak jadi belanja. Ya, Pak Rusmayanto ngomong gini, Alhamdulillah diri tidak jadi beli, subhanallah. Terima kasih ya Allah, saya menerapi diri saya. Karena saya tidak mau menodai hubunganku denganmu gara-gara ada orang yang tidak belanja lalu saya benci. Aku tidak mau, karena orang belanja dan tidak belanja itu dirimu ya Allah. Ya, karena kalaupun aku sehat, aku sakit itu dirimu ya Allah. Jangan ketika kita itu berdoa, kita masih fokus kepada hasil. Karena nanti kita akan berjarak kepada Allah. Ketika engkau masih membedakan antara sakit dan sehat, ketika kau berdoa, maka ketahuilah, jarak antara sakit dan sehat, itulah jarakmu dengan Tuhanmu. Paham itu? Jadi kalau orang tidak jadi belanja, kita bilang, yes, asik, dia tidak jadi belanja. Subhanallah, subhanallah, sabar lagi, terima kasih ya Allah, kau tidak pergi dariku. Karena aku tahu orang yang sabar itu selalu bersamamu. Maka sekarang aku bisa sabar, dan engkau ada di sisiku. Subhanallah, bahagia sekali, bahagia sekali. Tapi kalau dia jadi belanja, apa yang kita katakan? Subhanallah, akhirnya kau uji juga aku ya Allah. Terima kasih engkau menguji kau ada yang belanja banyak hari ini. Lu belanjaan orang 3 miliar hari ini, ya Allah, jadikan aku orang yang sabar dengan harta yang kau pinjamkan dan akan segera kau alirkan harta ini kepada pemiliknya. Jangan kau bilang, masuk lagi di tabungan, masuk lagi di tabungan. Rusak. Ya. Ada lagi? Silakan Pak Samsudin. Subhanallah. Ya, baik. Om Bagus, terima kasih Pak Samsudin yang sudah bertanya secara live. Kita berikan kesempatan untuk penanya berikutnya secara live dari sudah ada. Kita berikan kesempatan. Bapak Abdullah Ghazali, kita berikan satu kesempatan untuk penanya yang live. Silakan Pak Abdullah Ghazali, boleh dibuka mikrofonnya. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ghazali, apa kabar? Sehat Om Bagus. Nih, Alhamdulillah. Di mana rumah nih? di Depok Om Bagus. Oh, dekatlah tetangga. Kita masih sekitar Indonesia. Saya pernah belajar di kafe Pak Bagus. Masya Allah. Tahun berapa? Tahun 2004 kalau nggak salah ya. Masya Allah. Itu 18 tahun yang lalu tuh. Ya Pak Bagus. Cuman belum sampai selesai karena memang sangat jauh dari Depok Bintaro. Ya. Perbatasan. Ya. Pada hari ini mau bertanya Om Bagus. Kebetulan saya kan sedang mendirikan startup tentang pengelolaan sampah. Itu dulu yang bikin proposal siapa? Bikin proposal apa? Itu bisnis yang startup pengolahan sampah. Oh, saya sendiri. Berarti tidak kebetulan. Iya, betul. Ya, jangan pernah mengatakan itu kebetulan. Allah marah. Kau yang bikin proposal, kau yang mengatakan kebetulan. Ya. Jadi langsung bismillahirrahmanirrahim. Om Bagus, saya sekarang ini berikhtiar di jalan Allah, sedang merancang pengolahan sampah. Jangan bilang kebetulan. Tidak boleh ada kebetulan di muka bumi. Iya, Om Bagus. Jadi saya sedang membangun aplikasi startup untuk pengelolaan sampah. Subhanallah. Memang niat saya untuk memperbaiki atau menjaga lingkungan supaya tetap bersih. Cuman memang kendalanya mungkin cara saya melakukan hypnosaling ke pemerintah karena memang target saya untuk bekerja sama dengan pemerintah ini agak sedikit terhambat. Ya. Nah, ini mungkin adakah mungkin saran atau dari Om Bagus buat saya? Terima kasih. Baik, terima kasih, Bang Ghazali. Saran saya cuma satu begini, hypnoselling itu ya tidak diperuntukkan kepada orang yang tidak sedang berniat. Jadi hypnoselling itu hanya mampu untuk membantu orang ketika dia bingung memilih dua sepatu. Yang kedua, dia tidak bingung, tapi dia
sedang ingin beli sepatu. Kita bantu dia untuk beli produk kita. Tapi hypnoselling jangan digunakan kepada orang yang banyak sepatu. Anda mencoba menawarkan sepatu, salah itu. Atau sama sekali tidak butuh sepatu, kita pakai. Itu tidak penting. Jadi kalau memang pemerintah tidak mengarah ke sana, ya, karena apa? Mohon maaf ya, mohon maaf. Sesuatu hal yang berharap kepada pemerintah itu sebenarnya mendekati niat bisnis yang siap berperang. Lebih perang lagi daripada sebelumnya. Jadi kalau Anda membuat sebuah bisnis, Mas Ghazali, yang ujung-ujungnya berharap pemerintah yang jadi rekanan belanja, itu hati-hati karena itu akan ada peperangan dan ada liku-liku yang lebih dekat dengan mudarat. Contoh, melakukan pendekatan kepada pejabat, pasti ujung-ujungnya ada persentase. Jadi kalau saya mengatakan lebih bagus hindari begini. Tapi Om Bagus nggak bisa, saya sudah kadung banyak nih pengeluaran begini-begini. Oke, lakukan dengan niat baik. Jangan pikirkan uangnya. Jangan pikirkan hasil keuntungannya. Katakan saya ingin berbakti kepada Depok dan saya akan lakukan nih walaupun tanpa dibayar. Bapak pemerintah yang saya hormati, kasih saja peluang saya. Saya pengen berbakti. Nanti Anda lihat kebaikan Allah akan berbanding lurus dengan kebaikan yang Anda kerjakan. Tapi kalau Anda mengatakan ini masalah cara saya berbicara, Pak Bagus, saya cara ini, hati-hati karena walaupun Anda hebat, itu juga pasti. Karena gini, masalah sampah itu juga berkenaan dengan politis. Karena begitu Anda sudah deal, produk Anda diuji coba dan bagus, Anda harus cari bapak angkat. Kalau enggak, pasti dilirik oleh partai, dilirik oleh anu, dilirik itu, dilirik ini, dilirik itu. Itu. Tapi kalau Anda siap, silakan. Silakan, karena itu bukan bahasa baru di dalam komunikasi ke orang-orang pemerintahan. Karena apa? Apalagi bukan decision maker. Kepala dinasnya doang, nggak bisa, wali kotanya. Walaupun wali kotanya bilang produk ini bagus, kalau tidak ada anggaran, juga nggak bisa jalan. Makanya saya bilang, beritahu sama dia, saya nggak butuh uang, saya cuma mau berbakti sama bangsa ini. Kasih saya jalan untuk membuktikan produk saya, kalau memang manfaat, biarkan saya dapat pahalanya saja. Itu keren. Itu keren. Pasti dapat jalan. Ya, tapi kalau kita bilang, kenapa? Karena apa, Mas Ghazali? Pemerintah itu cuma satu. Pemerintah itu cuma satu. Kapan dia sudah menolak, masa kita harus mati? Makanya bisnis yang terbaik, jangan Anda sempitkan gerakan Allah di dalam kehidupan kita. Contohnya apa itu? Perhatikan baik-baik ya. Kenapa sih berdagang itu dimuliakan? Kenapa? Pedagang itu tidak menutup dua pintu rezeki. Ya, perhatikan baik-baik. Mas Zulkifli Syahbana, katakanlah dia adalah seorang pegawai. Kadang-kadang pegawai itu tidak sadar membunuh kesempatan Allah bermain di dalam kehidupan kita. Apa yang Mas Zulkifli katakan? Om Bagus, saya susah, kan rezekinya cuma satu dari kantor. Itu pun hanya tanggal sekian. Dia sudah merubah. Padahal bagaimana Allah menceritakan tentang rezekinya? Allah katakan, rezekiku bisa datang dari segala penjuru. Kenapa kau bilang cuma dari kantormu? Yang kedua, Allah katakan, rezekiku bisa datang dalam waktu yang tidak diduga-duga. Kenapa kau selalu menduga setiap tanggal 25? Dan itu pun sore hari. Padahal kan 25 itu ada pagi, siang, sore, malam, dini hari. Boleh saja rezeki itu datang. Kenapa kamu tutup pintu gerbang itu? Makanya kenapa pedagang itu dimuliakan? Karena dia bisa segala penjuru, pembeli bisa siapa saja. Nah ini saran saya. Karena tadi kan Mas Ghazali minta saran sama saya. Ya, sarannya Anda memilih klien yang sifatnya satu. Kapan wali kota tolak, sudah berhentilah. Karena pemerintah cuma satu. Kalau Anda di Kota Madia, ya sudah wali kota. Kalau Anda di kabupaten, ya sudah bupati. Cuma satu kan. Jadi kalau satu sudah menolak, sudah. Nah itu. Jadi kalau saya bilang, jangan bunuh dulu peluang. Katakan asik nih, semakin ditolak, saya maju lagi. Semakin ditolak, maju lagi. Kalau memang tugas Anda adalah ikhtiar, bukan hasil. Jadi tugas kita bisnis bukan untung atau rugi. Tugas kita dalam bisnis adalah terus-terusan ikhtiar. Apa itu ikhtiar?
berjalan terus dan terus berjalan. Itu yang disebut ikhtiar. Terima kasih Bang Gojal. Semoga Bang Gojal semakin mantap. Setelah acara ini, terus persiapkan bahan-bahan presentasi untuk wali kota. Niscaya, kalaupun wali kota yang sekarang tidak meng-ACC, saya yakin boleh jadi wali kota berikutnya adalah wali kota yang akan banyak menggunakan produk Anda. Amin. Silakan, Mas Iyang. Siap, baik Om. Untuk pertanyaan selanjutnya ada seseorang yang biasa bekerja di belakang layar Om, di behind the scene. Oh, bukan belakang layar, enggak takut ya. ketiban layar. Siap Om. Dan di bidang pariwisata nih Om, bagaimana bisa melakukan hypnoselling dengan tulisan nih Om? Oh, bisa banget. Tulisan itu paling banyak hypnosellingnya, ya. Tulisan itu ada yang disebut dengan genre type font. Ya, tulisan. Tulisan itu juga bisa ditambah dengan plesetan. Misalnya tulisan yang terbuat dari tubuh manusia, bisa. Nah, di samping itu tulisan juga bisa membuat eye catching. Tulisannya dibuat miring, tulisannya dibuat negatif. Tolong jangan dibaca. Waduh, tidak percaya. Habis acara ini Anda bikin kertas 2 lapis, ya, tempel di dinding. Lapisan pertama Anda tulis, ya, lapisan pertama Anda tulis. Tolong jangan dibuka. Pasti orang datang semua buka. Di halaman keduanya kita tulis, sudah dibilang jangan dibuka, goblok. Dia pasti geli sendiri. Itulah manusia. Manusia itu semakin dilarang, semakin dikerjain. Maka kenapa sekarang banyak jualan membuat promo larangan. Jangan beli pisang goreng kami kalau Anda bukan seseorang yang mencintai yang enak. Apa sih maksudnya ini? Pak, apa sih maksudnya? Gara-gara dia mau tanya, dia beli. Jangan noleh di sini. Atau tulis saja, iklan ini tidak asik. Itu saja sudah eye catching. Ya, atau bikin iklan papannya gede banget, tulisannya kecil banget. Jadi orang penasaran, apa sih itu tulisannya? Dia berhenti tuh. Apa sih? Tulisannya kok, papannya kok gede banget, tulisannya kok kecil banget. Tulisannya kecil, tulisannya simple. Penasaran ya? Keki banget ya. Jadi teknik untuk mempermainkan pikiran dari tulisan tuh banyak banget. Gitu loh. Misalnya mau promosi orang menyelam, ya gambar lautnya dibalik aja orang sudah tanya, ataupun kelapanya dibalik muncul dari langit. Orang pasti nanya, ini kok kenapa salah sih? Ini kok, Mas, ini gambar promosi kok pohon kelapanya di langit? Begitu dia tanya, kita sudah yakin pasti ini orang baca, pasti ini orang lihat. Jadi tujuannya iklan itu untuk apa sih? Untuk dibahas. Begitu kita bikin aneh ini pembahasan, oh kenapa sih? Pernah nggak lihat ada iklan yang cuman KitKat? Cuman gitu doang. Bikin orang sebel. Akhirnya gara-gara dia sebel, dia hafal itu. Gara-gara dia sebel, dia hafal. Akhirnya waktu dia masuk di supermarket, dia masuk, dia bilang sama semuanya, Mas ini loh yang iklannya gue sebel banget. Tapi lo ingat coklatnya itu. Nah, tugas mereka mendesain itu buat Anda sebel, itu memang tujuannya. Belum lagi Anda kan belum pernah memahami bahwa masalah orang terhibur, ya, masalah orang terhibur itu banyak macam. Jangan bilang hiburan itu nyanyi, musik, tarian, salah Anda. Banyak orang gara-gara dia takut dia terhibur, makanya dibuatlah film horor. Karena ada orang di muka bumi ini kalau dia takut, dia itu terhibur. Makanya mulai suster ngesot sampai suster keramas, itu suster semua. Saya bilang, hubungannya apa suster dengan horor? Itu kan fitnah untuk suster, itu hoax. Mestinya kayak gitu yang ditangkap tuh. Ya, tapi kalau Om Bagus jadi menteri, kebalik. Justru orang yang baca hoax, dia lapor di polisi, itulah yang ditangkap. Sudah tahu hoax, dibahas. Pak ini hoax ini Pak. Saya nggak suka ini. Lu sudah tahu hoax, lu kok baca?
Kalau itu hoax, lah kenapa protes? Ini jelas juga hoax. Ya, cuman salahnya juga orang yang bikin hoax itu, dia tidak mau tulis di atasnya. Tolong yang baca ini, fahamilah, ini adalah hoax. Jadi begitu Anda mau dituntut, loh kan saya sudah bilang Pak ini hoax. Nah, ngapain lu baca? Usil banget sih sudah dibilang hoax dibaca. Jadi nggak boleh kalau saya jadi menteri, orang yang marah karena hoax, itulah yang ditangkap. Sudah tahu hoax, dibahas. Gitu. Jangan orang yang menyebarkan hoax itu karena hoax itu hiburan. Karena ada orang suka kalau ditipu. Ada. Nah itu ya. Lucu ya. Lucu itu. Lucu. Nah demikian Kak Iyang. Om Bagus, selanjutnya Ya. pertanyaan yang unik. Om, kenapa dipanggil Om? Ya karena saya om. Kalau saya tante-tante namanya Tante Bagus. Itu nggak unik. Itu pertanyaannya standar banget. Oh, Bukan siap, unik. siap, Om. Nah, yang unik itu kalau pertanyaannya gini, Om, kok Om Bagus dipanggil Om, istrinya kok dipanggil Mbak? Nah, itu pertanyaan unik. Ketemu uniknya. Karena di kampus saya itu, saya dipanggil Om sama murid-murid saya, tapi lucunya istri saya dipanggil Mbak. Mestinya kan kalau saya dipanggil Om, istri saya dipanggil Tante. Atau kalau istri saya dipanggil Tante, saya dipanggil Mbak, saya dipanggil Mas. Ternyata setelah saya ulik, jawabannya simpel. Murid-murid saya tahu saya tidak suka jalan sama tante-tante. Saya suka sama mbak-mbak. Nah, itulah jawabannya. Om. Baik Om, tadi tentang hypnoselling tentang bahasa tulisan Om. Bagaimana dengan era digital ini dengan lewat suara nih Om? Apakah ada contoh Om untuk bisa secara hypnoselling dengan voice atau dengan suara nih Om? Ya, manusia itu harus paham suara itu punya banyak karakteristik. Yang salahnya kalau mempelajari ilmu hypnoselling tetapi Anda tidak mau olah vokal, suara itu ada banyak tipe, tapi di sekolah saya ajarkan suara itu ada 3 karakteristik besar. Ya, ada suara yang disebut vokal full. Nah, ini vokal full ini. Sekarang saya bunyikan vokal full. Ya. Ada vokal yang 3/4 disebut natural voice. Nah, ini kayak gini nih. Halo, apa kabar Bapak Ibu sekalian? Semoga semuanya sehat-sehat. Ini disebut vokal 3/4. Nah, ada vokal persuasif. Nah, vokal persuasif itu yang seperti ini. Suaranya seperti ini. Seperti berbisik, tapi untuk persuasif. Karena kapan Anda tidak bisa memainkan vokal 1/4, Anda tidak bisa memotivasi orang untuk belanja. Karena beda itu. Antara saya ngomong sama Abah Pepen, Bah, Abah itu pasti bisa. Sudahlah, Bah. Berbanding, Bah, apa itu pasti bisa? Sudahlah, Bah. 2 hal yang berbeda kan? Kalimatnya sama. Saya kasih contoh. Zaman Om Bagus dulu menghipnotis Indonesia. Bertahun-tahun. Ya pasti suara Om masih ada di kepala Anda masing-masing. Pernah Anda dengar suara seperti ini? Bila Anda flu, pilek, demam, sakit kepala, minumlah Bodrek. Pernah dengar suara seperti itu? Fix Formula 44 dengan Silensium, obat melak batuk tanpa ngantuk. Bayer, jaminan mutu. Apa lagi? M150, bisa. Mesran lebih terpercaya. Orang beli. Jadi ternyata suara yang seperti itulah yang bisa menghipnosis. Jadi dalam ilmu hypnoselling, kita juga harus belajar menggunakan vokal persuasif. Oh, banyak Om ya. Iya, banyak caranya. Ya, karena Om Bagus bertahun-tahun menghipnotis orang, termasuk bagaimana membuat orang takut dengan sandiwara radio. Anda harus bisa berbicara. Jadi Anda bikin sendiri video produk Anda dubbing sendiri, harus bisa. Jangan bayar daber. Apa susahnya dubbing sendiri? Ya enggak, Mas Wanto? Nah, gitu. Ada lagi? Jadi vokal itu bisa ya, bisa diolah, tapi memang
bagi orang yang tidak yakin suaranya bisa diolah, itulah orang yang paling lama olah vokal. Gitu. Om bisa minum kopi atau teh sejenak, kita saksikan iklan berikut ini dulu ya Om. Oh boleh. Silakan. Selamat menyaksikan. Kayaking, bikin kamu kayak raja. Kakek saya, bapak saya jenderal. Saya mau AC jenderal. Oh, AC General ada. Generalnya si Jepang. General terkenal paling handal. Merah lagi, sempet nggak ya? Sempat, Sempet nggak ya? sempat. Sempet nggak ya? Sabar deh, pasti sempat. Ya, nggak sempet. Dari ekstrak bahan alami, Diapet redakan diare secara efektif. Tuh kan, kalau diare, sedia diapet selagi sempet. Ada 3 Garuda? Tahu nggak sih? Sekarang banyak yang ngikutin loh. Tahu nggak sih? Anti nyamuk Garuda proteksi 24 jam. Tahu nggak sih? Anti nyamuk Garuda bagi-bagi hadiah 1 juta rupiah. Tahu nggak? Ya tahu dong. Tuh kan, pembeli dan penjual 1 juta. Tapi dengar dulu. Periksa gigi tuh nggak boleh ditunda. Ntar keburu sakit gigi. Ih, Kan kemarin Bapak sudah periksa. sekalian deh. Boleh ya? Mumpung gratis nih. 6 bulan lagi baru kesini, Pak. Permisi. Ini buat tahun depan ya. Tiga, dua. Orion. Kalau Taurus, ini dulu, baru itu. Ya, baik. Boleh berikan aplaus dong untuk kita semua, walaupun saya tidak bisa melihat Anda ya. Tadi iklan spesial ya untuk edisi Eva Para Talk Series yang ke-33 ini. Anda sudah lihat wajahnya, siapakah Pak Anda mengenal beliau? Wah, langsung aplaus. Om, iklannya spesial nih Om, iklan Om langsung Om. Iya. Baik Om. Itu iklan zaman baheula. Bahkan ada salam anak 90-an katanya Om menemani waktu saya kecil, kata ternyata Om Bagus yang memerankannya gitu Om. Iya. Itu dulu waktu menyamar jadi aktor. Jadi Om Bagus ini adalah orang yang senang berganti-ganti profesi. Ya. Gitu. Baik, luar biasa Om Bagus, tidak terasa waktu sudah menjelang pukul 21 lebih ke 40 menit ya Om Bagus. Ya, Dan nanti kita ya. masih buka pertanyaan untuk nanti bisa dijawab oleh Om Bagus. Kita lanjut ya. Wah, ini masih mengkomen untuk iklan yang tadi nih Om. Aduh, luar biasa nih ya. Ini jadi spesial nih edisi untuk Anda sahabat Evapora, kami hadirkan ekspertisnya langsung mengenai Universal Selling, bahkan pengalaman beliau juga luar biasa. Ini kami tampilkan di layar Om untuk kolom chat dari komen
para partisipan semoga terlihat dengan jelas di monitor Om. Sebentar, saya harus buka karena saya memonitor wajah-wajah audiens. Ini saya harus ke speaker. Oke, ya betul. Wah, banyak banget. Luar biasa, luar biasa. Kok saya badannya lebih besar dari Iyang sekarang? Ya Om. Dan Om ini masih bertahan sampai malam ini Om 2.300 partisipan Om, Masya Allah. Masya Allah, semoga inilah pertanda juga pahala kita semua ya. Amin. Menyampaikan pesan-pesan indah untuk kehidupan para pebisnis masa depan Indonesia yang sudah hadir di ruangan kita ini 2.300 orang yang akan menjadi terus kekasih Allah dan terus menjadi pejuang ya yang tidak akan mengeluh karena percuma kita belajar hypnoselling kalau hidup mengeluh. Ya, walaupun hari ini kita mengalami keterpurukan yang paling dahsyat, itulah kasih sayang Allah. Begitulah cara kita berbaik sangka kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, yang memang kata-kata klasik mengatakan akhirnya waktu jualah yang akan memisahkan kita ya. Tapi prinsipnya adalah hypnoselling pada kesimpulannya sebenarnya adalah ilmu ibadah. Maka ketika ilmu hypnoselling ini belum melekat pada diri kita, ada nuansa ibadah yang kurang sempurna. Itu yang paling prinsip. Karena berjualan itu adalah membantu pembeli, bukan berniat untuk menipu pembeli. Jadi hypnoselling ini dirancang untuk bisa membuat penjualan lebih bermakna. Kalaupun kita akan menjadi gagal, gagalnya penuh makna. Kalau kita sukses, suksesnya penuh makna. Makna yang dimaksud adalah kita mendapatkan cara untuk melihat, cara untuk mendengar, cara untuk merasakan tanda-tanda kebesaran Tuhan di setiap hasil daripada perjuangan hidup kita. Ingatlah saudaraku semua, tujuan hidup hanyalah ikhtiar, bukan menanti hasil daripada ikhtiar. Karena hasil daripada ikhtiar itu kuasa Allah. Tugas kita sebagai manusia hanya berikhtiar, dan berikhtiar. Tiada henti, itulah hakikat yang disebut dengan istiqomah. Karena kapan Anda sudah tidak istiqomah, Anda masuk golongan orang-orang yang istirahat. Itu yang bisa Om Bagus sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Tapi kalau Anda senang dengan produk ini, Anda pengen merasakan langsung wujudnya, silakan ikuti pelatihan kita. Dan pelatihan kita ini sudah dirancang oleh teman-teman. Dan ingat, saya tidak menarik uang dari Anda untuk kebutuhan perut saya, apalagi istri saya, apalagi anak saya. Tapi saya persembahkan apa yang saya akan ajarkan ini, dan kalau Anda berkenan untuk ikut, Anda berarti berinfak untuk mendirikan kampus sekolah gratis di Jakarta. Ya, jadi itu. Jadi kalau Anda ikut pelatihan ini, sebenarnya Anda bukan membayar biaya pelatihan, tapi Anda membayar, Anda punya infak, Anda punya amal kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga amal ibadah Anda akan kembali kepada Anda, baik di dunia maupun di akhirat. Saya tutup perjumpaan dengan permohonan maaf lahir batin. Kita puji Allah dengan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sukses selalu untuk Anda, salam keluarga. Dan Om Bagus berharap kita semua akan ketemu di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Om Bagus untuk ilmu yang disampaikan. Para partisipan tetap stay tune dulu karena ada informasi penting yang akan kami sampaikan untuk Anda. Kami akan tampilkan di layar. Terima kasih Om Bagus, semoga sehat selalu. Siap, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya tetap monitor. Siap. Saya tetap monitor. Baik, terima kasih Om Bagus. Baik, kita akan sampaikan untuk Anda yang saat ini masih menyaksikan, ada mega workshop selama 2 hari secara online tentang Hypno Communication for Selling and Negotiation bersama dengan Dr. Tobus Wahyudi atau Om Bagus tentunya di tanggal 18 dan juga 19 Januari 2022. Waktu mulai pukul 8 malam sampai dengan pukul 22. Dan ini perlu kami sampaikan juga untuk Anda yang saat ini sedang menyaksikan bahwa untuk acara kita ini sangat penting untuk bisa kita menambah skill kita di bidang Hypno Communication for Selling and Negotiation. Dan kami sampaikan yang berikutnya adalah di luar sana untuk Hypno Communication ini dengan level lanjutan kelasnya bisa bernilai 2 sampai 4 juta rupiah bahkan lebih ya Bapak Ibu sekalian. Namun di sini semua manfaat di atas bisa Anda dapatkan setelah dengan hanya berinvestasi sebesar Rp995.000. Namun untuk malam ini kami sampaikan khusus sahabat Evapora yang mendaftar sekarang
Anda akan mendapatkan harga spesial 499.000 saja. Investasi yang sangat worth it dan bisa didapatkan dari pengalaman luar biasa beliau Om Bagus yang dibagikan hanya untuk Anda. Dan wisdom tidak akan ditemukan di pelatihan yang lainnya. Karena kenapa Bapak Ibu sekalian, beliau sudah meriset lewat pengalamannya, lewat kampus yang beliau tadi sampaikan selama lebih dari 25 tahun. Jadi pastikan Anda mengikuti. Dan berita gembiranya lagi untuk Anda, seluruh dana workshop akan diinvestasikan untuk program charity. So, kami akan share link yang kami akan sampaikan di kolom chat di aplikasi Zoom. Silakan Anda klik untuk Anda yang benar-benar punya kemauan yang tinggi dan juga keseriusan, silakan, karena seluruh dana investasi akan dialokasikan untuk program charity. So 100% for charity. Jadi Bapak Ibu sekalian, pastikan Anda bisa melakukan kebaikan dan juga bisa mendapatkan ilmu di sharing yang disampaikan oleh Dr. Tubagus Sahyudi atau Om Bagus. Jadi pastikan untuk acara 2 days Hypno Communication for Selling and Negotiation Anda bisa ikuti, karena apa? Di hari pertama nanti tanggal 18 Januari kami sampaikan bahwa nanti akan ada Hypno Communication for Selling, dan di hari yang kedua kami sampaikan benefitnya adalah akan menjelaskan tentang Hypno Communication for Negotiation. Jadi pastikan Anda bisa mengikuti dengan baik dan tentunya mendapatkan ilmu yang maksimal dan juga melakukan program charity. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk seluruh participants yang sampai dengan malam hari ini masih setia, masih stay. 2000 lebih partisipan kami ucapkan terima kasih. Salam hormat dari Evapora tentunya untuk Anda yang masih punya kemauan dan keseriusan untuk terus mengupgrade dirinya dan mengikuti Evapora Talk Series untuk malam hari ini edisi yang ke-33. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Om Bagus yang sudah berbagi ilmu dengan kita di malam hari ini tentang sukses jualan dengan Hypno Selling. Semoga di tahun 2022 ini untuk seluruh sahabat-sahabat UMKM bisa lebih naik untuk growth dari bisnisnya menjadi orang yang lebih bermanfaat dan juga bisa membantu orang lain untuk bisa menjadi lebih baik. Saya Iram Suraman pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Dan tentunya malam hari ini ternyata disapa langsung nih ya. Sejenak Bapak Ibu, waktunya masih ada karena ada coach kita, praktisi flywheel marketing juga ingin menyapa di malam hari ini, yakni Coach Aris Diansyah. Kita akan sapa terlebih dahulu sejenak ya. Assalamualaikum Coach Aris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Saya sangat menyesal malam ini karena nggak bisa nge-host dari awal, yang harusnya bertemu dengan Om Bagus ya. Masya Allah, saya baru sadar, ya Allah ini nostalgia banget. Ternyata iklan-iklan yang sangat familiar generasi 90-an seperti saya itu ternyata Om Bagus loh, Masya Allah. Ternyata terkuak rahasianya ya. Iya, Mas Iram, ini sedikit ya, mungkin saya sedikit apa ya, kan saya tadi waktu saya terapi tadi saya agak kurang enak badan terus terapi, dan saya nyimak banget dari awal apa yang Om Bagus sampaikan ya. Saya dulu waktu berpikir ketika Hypno Selling itu adalah tentang ini ya, tentang kayak orang kayaknya menghipnotis deh, kayaknya kesannya negatif. Tapi apa yang disampaikan sama Om Bagus tadi itu Masya Allah luar biasa Coach Hiram. Jadi Hypno Selling itu tentang ketulusan gitu ya. Jadi tentang bagaimana sih feel kita, bagaimana sih perasaan kita itu benar-benar dengan niatan yang tulus, dan memang kalau sesuatu yang muncul dari hati itu akan nyentuh ke hati. Dan saya baru itu tuh Hypno Selling gitu ya. Jadi Hypno Selling itu bukan gimmick, bukan apa namanya, bukan tipu daya gitu ya, bukan menghipnotis dalam artian negatif, tapi Masya Allah apa yang disampaikan sama Om Bagus tadi itu insightful banget. Dan insya Allah poin intinya itu kalau kita bisa mempraktekkan bagaimana kita bisa lebih ikhlas kepada customer kita gitu kan, bagaimana kita bisa memuliakan tamu kita gitu dengan niatan ya, sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir ya fal yukrim do'ifah, maka hendaklah memuliakan tamunya. Nah, customer itu adalah tamu yang harus dimuliakan, bahkan lebih dimuliakan lagi karena mereka itu memungkinkan ya untuk bisa kita menetes dalam tanda kutip positifnya gitu ya. Jadi Masya Allah, Om Bagus mohon maaf tapi tadi materinya betul-betul luar biasa, asem banget ya, wasem, maksudnya wow banget, luar biasa banget.
mudah-mudahan next time Om Bagus bisa kita ajak kembali untuk bisa hadir di Evapora ya. Saya sebagai tuan rumah mohon maaf di malam menongol terakhir, dan saya berharap teman-teman semua memanfaatkan kesempatan ini untuk bisa gabung di acaranya Om Bagus. Masya Allah luar biasa. Wah, masih punya kesempatan menyapa Om Bagus. Masya Allah. Terima kasih Mas Aris. Saya diberi peluang untuk bisa bermanfaat kepada saudara-saudara kita semua, para pebisnis, para pemikir-pemikir daripada kehidupan ini, karena memang untuk mencapai titik tertinggi dalam kehidupan ini ya pastilah kita tidak boleh berhenti untuk berpikir. Ya, jadi jangan ikuti aliran-aliran sesat yang selalu mengatakan gue orangnya paling malas mikir. Padahal di dalam kitab suci kita diperintahkan untuk senantiasa tidak pernah berhenti berpikir sampai kita tua. Cuman yang jadi problem memang kenapa seseorang itu kena penyakit gara-gara pikirnya, ya bukan pikiran yang membuat dia sakit, tapi tipe pikirannya yang salah. Ya kan? Karena itu paling lucu Mas Aris, paling lucu banget itu Om Bagus riset sekian tahun lah ya. Artinya manusia itu kan bedanya sama makhluk-makhluk lain, kita diberi kesempatan untuk berpeluang punya akal, tapi jangan langsung percaya, karena banyak orang berasumsi bahwa manusia itulah makhluk yang punya akal. Itulah yang selalu saya bantah, bahwa manusia jangan dikatakan punya akal, tapi manusia itu berpeluang punya akal. Kalau kita sudah mengatakan berpeluang, berarti kalau tidak diambil tidak punya akal. Itu saja. Cuman kita selalu GR, kita anggap diri kita ini punya akal. Kalau memang kita punya akal, kenapa masih malas, kenapa masih mengeluh, kenapa masih selalu menghina musibah. Padahal musibah itu ada kan bentuk kasih sayang Allah. Gitu. Terima kasih atas supportnya Mas Aris yang sangat luar biasa juga. Senang bisa bermanfaat bersama teman-teman di channel ini. Ya terasa seperti Om Bagus berbicara di surga. Masya Allah. Ya, subhanallah. Tapi Karena, Om Bagus, siap. kalau saya mewakili dari Evaporian, sahabat Evapora semua yang hadir di sini, dan juga tadi yang misalkan kami berharap Om Bagus ini edisi perdana untuk bisa kemudian tampil kembali di Evapora. Dengan senang hati, dengan senang hati. Selama Om Bagus bisa bermanfaat, manfaatin. Ya, Om Bagus bukan tipe manusia yang menyalahartikan kata hati-hati Om Bagus itu dimanfaatin sama Mas Aris. Justru saya perintahkan Mas Aris, manfaatin saya, karena khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang paling banyak manfaatnya. Kalau ada orang bisa manfaatin saya, manfaatin mumpung saya masih hidup. Oke. Om Bagus bisa. Wah. Masya Allah, Masya Allah. Siap Mas Aris. Thank you, Masya Allah. Sama-sama. Thank you, Alhamdulillah. Masya Allah. Siap. Ya. Monggo Mas Irham, makasih banyak ya telah menjadi mewakili kami. Saya juga mohon maaf sekalian buat sahabat Evaporian semua. Kebetulan Mas Saiful juga berhalangan, saya juga berhalangan, tapi saya sangat ternyata menikmati Evapora itu enak nggak jadi host ya. Ternyata jadi penyimak gitu sambil kayak tidur aduh Masya Allah enak banget ya nonton Evapora ternyata. Kapan saya nggak nge-host deh. Jadi pemirsa aja. Jangan dong Mas, tetap nge-host, bagi-bagi tugas kita Mas. Ya. Ini luar biasa. Experience-nya saya baru sadar gitu, Coach Hiram, ternyata experience jadi audiens itu asik ya, maksudnya santai, nggak kayak belajar dalam artian kayak di kelas serius gitu, nggak, jadi kayak kita nonton radio, kayak kita nonton sandiwara radio, atau mungkin kayak kita nonton Kick Andy, Oprah Winfrey gitu. Apalagi kalau pematerinya ini luar biasa seperti yang bagusnya, aduh ternyata enak banget ya jadi audiens. Iya betul sekali. Dan ini Om Bagus, Coach Aris ini kondisi sedang kurang sehat nih Om, namun tetap berusaha untuk bisa hadir malam hari ini, bisa ikut bergabung juga Om. Jadi luar biasa kekuatan untuk tetap bisa bergabung ya. Iya, padahal Mas Iyang, kalau kurang sehat itu gampang sekali, dilebihkan aja pasti jadi sehat. Saya gara-gara Om Bagus tuh jadi berpikir ternyata kata-kata itu nggak sekedar kata gitu ya, begitu luar biasa deh. Ada kata, saya nggak saya suka nervous gitu ya. Ternyata kata suka itu jadi belief system di otak kita gitu ya. Betul. Itu kalau sudah kena di hipokampusnya gawat. Saya jadi berhati-hati kalau bicara sama Om Bagus nih. Salah kata dikit.
Jadi sekarang sudah tidak hati-hati di jalan ya, hati-hati di Om Bagus gitu ya. Masya Allah, Mas Haris. Terima kasih. Siap. Terima kasih Oke, ya, sekali Bagus. lagi Siap. Om Bagus terima kasih dan juga Coach Aris Sama-sama, terima kasih alhamdulillah. atas waktu dan juga ilmunya untuk bisa disampaikan kepada sahabat Evapora. Satu pertanyaan penutup dari sahabat Evapora, bagaimana apa Instagram dan juga YouTube dari Om Bagus? Saya langsung jawab ya. Tuh Bagus Wahyudi Official. Jadi silakan untuk sahabat-sahabat yang tadi bertanya belum sama saya jawab, ini sebagai pamungkas ya. Pertanyaan Anda apa Instagram dan YouTube dari Om Bagus? Jawabannya adalah Tuh Bagus Wahyudi Official. Dan tentunya untuk Anda yang sudah bertanya, kami ucapkan terima kasih. Bagi yang belum, kami bacakan pertanyaannya. Masih ada kesempatan tanggal 18-19 Januari, silakan Anda mengikuti ya untuk today's mega webinar untuk bersama dengan Om Bagus untuk bisa menggali tentang hypnocommunication for selling and negotiation. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya, semoga sehat selalu dan kita akan berjumpa kembali di Evapora Talk Series berikutnya, edisi yang ke-34 di waktu yang mendatang. Saya Iram Surahman pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.